Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Kamanse entusias. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi acara kajian malam hari ini, Kamanse, dan saya pikir ini tema yang sangat menarik bagi siapapun, terutama bagi pegiat koperasi syariah BMT ya, bagi teman-teman BMT, ataupun mungkin bagi beberapa lembaga lain, dan juga bagi teman-teman mahasiswa ya. Kenapa? Karena kita akan bicara apa namanya acara tahunan ya, event tahunan. Event tahunannya Koperasi Syariah BMT adalah bikin bikin rencana strategi ya, Renstra ya. Salah satunya ya nanti menyusun kembali SWOT-nya. Nah kali ini mungkin salah satunya akan bahas bikin SWOT yang nggak bikin sewot ya. Kita kan biasanya bikin SWOT selalu sewot gitu ya. Nah, kali ini kita akan gimana caranya bikin SWOT yang nggak bikin sewot, tapi bikin senang gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepat jam 8 kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang semua hadir pada malam hari ini. Ada teman-teman BMT ya, sudah cukup banyak. Kamanse entusias dari Jogja, luar Jogja, dari Sulawesi, dari Salatiga, Klaten, ya, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lain ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena cukup cukup banyak. Jadi sudah menjadi Kamanse nasional kali ini ya. Dan sebagaimana tadi perbincangan di awal, ini tema yang spesial karena memang kita betul-betul ngepasin ya. Memang udah kita pas-pasin di bulan Oktober ini kita akan membicarakan soal rencana strategi karena ini sangat penting buat teman-teman semuanya. Apapun apa namanya kondisinya ya, apalagi kondisi saat ini tentu kita perlu membuat rencana yang matang, strategis dan tepat gitu ya. Dan mau nggak mau karena Renstra tahun kemarin tentu akan berbeda dengan tahun ini gitu ya. Jadi ini acara yang pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, terutama BMT. Kita akan membicarakan bagaimana sih pentingnya juga caranya. Baik, namun Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semuanya, kurang afdol malam ini acara kita mulai sebelum mendengarkan suara emasnya Pak Bambang Edi Asmara selaku Ketua Absindo, Ketua PBMT Wilayah Yogyakarta. Kita dengarkan suara emas, suara empuk, dan suara merdunya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wah, Mas Arif sambil ngopi kelihatan. Harus Pak. Ya. Pak Ruri, Mas Ruri yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah malam hari ini bisa jumpa kembali. Teman-teman semuanya, tim Kamanse, Mas Arif, Mas Aswang, Pak Priyo, Mas Fahmi, benar nanti bisa ada juga teman-teman gerakan BMT yang ada di seluruh Indonesia ya, sekarang ya Kamanse ya, udah go nasional bahkan go internasional juga. Dan teman-teman mahasiswa juga yang saya banggakan aktif juga ini, teman-teman dari Universitas Mercubuana ya, Pak Aswa ya. Ya, ini saya merasa senang juga ini teman-teman mahasiswa ikut setia di acara kajian malam Selasa ya. Dan ini jadi strategis juga untuk pengenalan koperasi syariah ataupun BMT di kalangan mahasiswa semua. Baik, pada malam hari ini kita ngambil satu tema yang cukup menarik ya, dan kayaknya bulan-bulan Oktober ini pas juga untuk bisa kita sharingkan bersama teman-teman semuanya, yaitu tentang Renstra atau rencana strategi, khususnya di masa
Mas Arief bilang ketidakpastian, atau boleh dikatakan pandemi masih berjalan ya, udah menginjak hampir 2 tahun ya. Saya sedikit prolog tentang keberadaan ataupun permasalahan-permasalahan teman-teman gerakan koperasi syariah ataupun BMT. Kebetulan dari siang juga dibahas di Puskop DIY, Puskopsah DIY. Saya bersama teman-teman pengurus tim, Pak Priyo belum bisa hadir, sebelum barusan divaksin, katanya badannya lemas. Ya. Jadi adanya pandemi COVID-19 ini memang kebanyakan teman-teman di sektor pembiayaannya ataupun lendingnya ini ada agak sedikit turun ya, atau bahkan turun drastis gitu kan. Ini juga dialami oleh teman-teman di gerakan Puskop Bantul, kemudian Puskop DIY, kemudian teman-teman BMT juga turun pembiayaannya. Kenapa? Ya mungkin prinsip kehati-hatiannya kita pilih-pilih sektor-sektor usaha yang dibiayai, dan kondisi ekonomi ataupun UMKM juga belum begitu banyak menggeliat ya, sehingga ini yang menyebabkan turunnya pembiayaan. Otomatis turun pembiayaan ya balancing-nya ya terhadap pendapatan juga turun ya, kemudian ya finalnya ya SAU-nya juga agak sedikit turun ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum di era pandemi. Kemudian yang kedua, banyak juga teman-teman yang pengambilan tabungannya juga sangat deras ya, sangat deras. Hubungan sektor-sektor usahanya pada tidak bergerak, dana-dana yang disimpan di koperasi syariah ataupun BMT ataupun lembaga keuangan syariah juga pada diambil untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini juga banyak dialami oleh teman-teman semuanya. Bahkan ada juga teman-teman yang pengambilan tabungannya banyak, kemudian lendingnya atau pembiayaannya turun. Nah, sehingga menyebabkan SAU-nya juga ada juga yang sempat juga yang spread-nya negatif ya. Nah, inilah kondisi-kondisi selama era pandemi ataupun ketidakpastian ini. Sehingga ada juga sebagian, tapi enggak begitu banyak, tapi teman-teman yang apa namanya ya itu sempat kebingungan juga untuk gimana ini strateginya. Jadi inilah kondisi sekarang ini. Sehingga nah alhamdulillah lewat Kamansa ataupun kajian malam Selasa kita cukup menarik untuk temanya ya, tentang gimana sih rencana strateginya di era seperti ini. Nah, ini sangat menarik juga. Nanti saya nggak tahu bahasanya Mas Ruri ini apa, sebuah renstra, rencana strategi, ataupun program kerja lah. Sama aja ya. Kalau renstra kan biasanya 3 tahun sampai 4 tahun, bahkan ada juga yang 5 tahun. Tapi kan itu kan di breakdown per tahun, jadi sebuah rencana kerja juga, gitu kan. Rencana kerja juga, sehingga ya jangan tepat lah gimana agar supaya kita program kerjanya atau rencana strateginya untuk tahun 2022 itu nanti seperti apa. Ini sangat menarik Mas Arief untuk kita saringkan bersama, maka dari itu ikutilah teman-teman semua sampai habis ya, sampai jam kurang lebih jam 21.30. Saya kira itu sedikit prolog saya Mas Arief untuk pada malam hari ini, dan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya atas atensinya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Pak Bambang sudah kasih pengantarnya. Baik teman-teman, seperti tadi yang sudah disampaikan juga, dan mungkin temanya ya, kita mencoba menyusun strategi di era ketidakpastian. Jadi judul awalnya itu memang era VUCA ya, istilahnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar
istilah VUCA. Istilah VUCA mungkin 2-3 tahun yang lalu atau mungkin 4 tahun yang lalu ya. VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ya. Pokoknya perubahannya sangat cepat, tidak terduga, dan banyak faktor yang mempengaruhi. Dan memang terjadi akhirnya ya, hal-hal yang tidak kita duga datang, yaitu COVID-19 ya, pandemi. Nah, ini yang membuat semua pun berbalik arah, menjadi semakin kacau. Tentu bagi yang biasa membuat perencanaan-perencanaan, ini jadi bubar semua itu, ya kan? Nah, jadi bubar semua. Nah, namun ada juga nih pemikiran atau mungkin gambaran-gambaran, informasi-informasi, pandemi udah mau habis nih, katanya. Kayaknya corona udah mau pada pulang nih, gitu kan? Udah mau pulang ke sarangnya. Mungkin ada optimisme yang akan tumbuh. Tapi kita juga nggak ngerti apakah benar-benar corona pulang atau mungkin malah akan balik lagi dengan pasukan yang lebih besar lagi. Nah, malam ini kita akan coba diskusikan teman-teman terkait dengan gimana sebaiknya menyusun rencana strategis di era yang penuh ketidakpastian. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, bagi yang mau menuliskan pertanyaan silakan tulis di kolom chat ya. Tulis pertanyaannya, selagi acara berlangsung boleh dituliskan. Kemudian kalau mau bertanya secara langsung juga silakan nanti raise hand. Nanti kita kasih kesempatan buat bertanya secara langsung. Tapi pastikan nyimak ya, jangan pada tidur. Boleh sambil ngopi. Cemilannya silakan disiapkan. Singkong goreng, kentang goreng, ya semua yang goreng-goreng silakan disiapkan biar nggak ngantuk gitu ya. Oke, baik, langsung saja. Kayaknya udah nggak pada sabar nih lihat seperti apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam menyusun rencana di era ketidakpastian ini. Silakan Brother Ruri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Arif. Teman-teman sekalian, Pak Bambang, ada Mas Jamil, ada Pak Asfa, dan teman-teman sekalian ya dari BMT lain juga ada Pak Pardi ini dari Salatiga. Kalau Pak Daud nih, masih di Kosmin Jasa apa udah ke bank ini? Masih di Kosmin Jasa kayaknya. Posisinya kayaknya semakin tinggi aja nih kayaknya di Kosmin Jasa nih Pak Pak Daud. Sofi, Mas Ruri. Ya, Pak Sofi. Pak Basofi. Pak Sofi hadir malam hari ini. Oh, Pak Basofi juga ada. Oh, ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi malam hari ini kita akan tema tadi yang disampaikan oleh pembawa acara kita, Pak Arif ya. Dan juga tadi sudah dikasih pengantar oleh Pak Bambang. Jadi memang kalau bicara masalah ketidakpastian itu bahwa kalau kita bicara bisnis itu memang mau nggak mau kita akan berbicara tentang ketidakpastian gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pernah bahas tentang masalah VUCA ya, bahas masalah VUCA itu sebenarnya pembahasannya bukan hanya di era pandemik, tapi itu dalam era standar pun ya, maksudnya dalam era normal pun gitu ya, itu yang namanya bisnis dalam 4 kondisi itu gitu ya. Dan ketidakpastian ini memang dulu dalam peperangan di masa-masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua gitu ya. Itu merupakan inspirasi dari folk war ya, jadi perang kabut ya. Jadi Amerika berada pada posisi di hutan gitu ya. Kemudian ada Vietcong itu ya yang kemudian penuh dengan kabut. Nah, di kondisi folk war itu maka lahirlah istilah VUCA. Jadi VUCA sendiri sebenarnya lahir dari angkatan perang yang menggambarkan kondisi pada saat itu volatility, jadi penuh dengan
pergerakan yang cepat gitu. Jadi harus orang kalau hanya diam saja di sana, maka dia akan tertinggal gitu, maka dia harus segera bergerak menurut gitu ya. Ayo maju maju maju, ayo langsung kasih kasih langsung apa buat pengamanan, kemudian bergerak melangkah ke depan, kemudian ada yang mundur, ada yang itu volatility, kemudian uncertainty, tidak pasti gitu ya, apa yang akan terjadi di depan itu kita nggak ada yang tahu gitu ya. Kemudian complexity ya, komplit ya, masalah yang dihadapi banyak ya pada saat itu, tidak hanya masalah musuh, tetapi juga masalah internal yang mentalnya jatuh ya, kemudian juga apa cuaca yang kurang mendukung gitu ya, kemudian mungkin dari amunisi yang terbatas gitu ya. Nah, complexity dan kemudian yang terakhir adalah ambiguity ya, tidak jelas. Ada banyak hal-hal yang uh, membingungkan gitu ya, membingungkan ini lawan atau kawan gitu ya, nggak bisa ditandain gitu karena pada saat itu proses komunikasi juga sangat terbatas gitu ya. Nah, maka kemudian VUCA ini diadopsi ya dalam dunia bisnis ya, ya kemudian dijadikan sebagai satu kondisi gitu ya yang harus diantisipasi gitu ya, dan semakin lama memang di masa pandemik ini VUCA menjadi populer lagi gitu ya, karena apa? Karena memang menggambarkan kondisi yang semakin tinggi ya tingkat pergerakannya, kemudian ketidakpastiannya, ya kemudian uh, kompleksitasnya gitu ya, dan kemudian ambiguity-nya itu semakin lama semakin tinggi ya, karena tadi pandemi yang sekarang kita hadapi. Nah, sekarang apa? Kalau kita berbicara nih kayaknya bisa dihapus nih sama Pak Arif ya. Bisa dihapus nggak tuh gambarnya itu? Nah, kemudian kalau sekarang kita bicara tentang rencana strategi gitu ya. Oke. Sekarang kalau kita berbicara masalah rencana strategi, maka kita akan berbicara sebuah perencanaan gitu ya, sebuah perencanaan eh, jangka panjang, karena orang menerjemahkan strategis ini adalah jangkanya jangka panjang gitu ya, bukan bukan jangka pendek atau jangka menengah, tapi biasanya dibahasakan dengan jangka 3 tahunan atau 5 tahunan. Ya bahkan kalau misalnya dulu di masa Pak Harto ya, kita masih kenal dengan repelita, pelita dan repelita ya. Jangkanya 5 tahunan, bahkan ada 25 tahun gitu ya. Nah, jadi ini apa yang disebut dengan rencana strategis. Sebenarnya rencana strategis ini tidak hanya terjadi atau berlaku pada perusahaan, gitu ya, tapi juga berlaku pada individu, pada perorangan. Kalau kita sering dengar dulu kisahnya Mas Jamil ya, Mas Jamil Azeni ya ini ya, Mas Jamil Azeni ya. Kalau di sini kan yang loyalis Kamanse ke Mas Jamil Abbas ya, ini Mas Jamil Azeni ya. Mas Jamil Azeni itu beliau cerita tentang apa? Tentang proposal hidup ya, cerita tentang proposal hidup yang mana kemudian sama beliau dibawa ke Ka'bah itu ya, ya Allah ini proposal saya. Nah itu sebenarnya bicara tentang rencana strategis, tapi rencana strategis yang terkait dengan pribadi kita. Nah, jadi sebenarnya rencana strategis ini tidak hanya terkait sama perusahaan, tetapi juga terkait sama pribadi kita masing-masing. Nah, di kondisi kayak gini, sekarang ini, baik itu rencana strategis perusahaan ataupun rencana strategis pribadi, itu pasti berubah, ya, pasti berubah. Ya, pasti terganggu gitu ya dengan kondisi kayak gini ya. Misalnya secara pribadi lah, secara pribadi teman-teman di sini ya yang kuliah gitu ya, teman-teman yang kuliah di sini punya target untuk bisa apa nilainya bisa dapat sekian gitu ya, nilainya misalnya IP-nya 2,5 atau di IP-nya 3, kemudian di tahun berikutnya kemarin misalnya tahun 2020 ya teman-teman harapan bisa skripsi gitu ya, kemudian harapan misalnya oh saya wisuda, bisa wisuda ketemu dengan semua orang gitu ya, kemudian bisa saling salam-salaman. Nah itu adalah yang namanya adalah rencana strategis kita gitu ya secara pribadi gitu ya, tetapi karena pandemi gitu ya, maka ini berubah gitu ya, rencana strategis kita berubah. Banyak sekali ini yang saya yakin secara pribadi terjadi apa penyesuaian-penyesuaian gitu ya, penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana hidup yang sudah dibuat gitu ya. Yang paling sederhana ya
ini aja, dulu proses komunikasi kita kayak gini nih, kajian-kajian kayak gini selalu dengan cara-cara yang offline ya. Kita buat forum, buat training dan sebagainya. Bahkan dulu kita pakai Zoom aja ya. Dulu ketika saya beberapa kali meeting itu minta supaya dibuatkan Zoom gitu ya di masa-masa non pandemi dulu, itu sangat sulit gitu ya. Gimana nih cara pakai Zoom, kita nggak ngerti gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang sudah begitu paham dengan Zoom gitu ya. Nah sekarang kita kemudian berubah cara pandang kita, kemudian berubah komunikasi kita gitu ya, dan Zoom menjadi satu bentuk komunikasi yang urgent di masa sekarang. Jadi rencana strategis tidak hanya kepada perusahaan, tetapi juga kepada individu. Baik, sebelumnya saya minta untuk teman-teman kita saksikan kisah berikut ini ya. Kita sama-sama dengarkan, mudah-mudahan audionya bisa masuk ini. Ronaldo. Ya, baik. Jadi tadi menggambarkan sebenarnya tentang rencana strategis. Kisah tadi itu menggambarkan tentang rencana strategis. Tapi kalau teman-teman lihat nih rencana strategis secara individu ya, rencana secara individu. Jadi awalnya yang dilakukan oleh mbak-mbak tadi itu dia coba melihat tentang self-assessment ya, dia melakukan penilaian terhadap diri dia. Orang-orang bilang dan orang-orang cerita dia itu seperti babi ya, seperti babi. Ya dengan muka yang gemuk, kemudian badan yang gempal gitu ya. Kemudian dia malu ya dengan penilaian tersebut, sehingga kemudian dia membuat vision ya, membuat perencanaan strategis. Alurnya itu seperti ini, dia buat vision, dia buat visi, kira-kira apa visi yang mau saya lakukan terhadap diri saya. Saya pengen kurus sehingga nggak dikatain lagi seperti babi gitu ya. Kemudian dia buat mission, apa misinya, kalau kata ibu tadi, ini kamu berbicara dengan Tuhan gitu ya, kata dia gitu ya. Gimana di bukit itu, di sana ada sumur ya, kalau misalnya kamu isi penuh sumur itu, maka nanti Tuhan akan datang dan mengabulkan permintaanmu gitu kan. Nah akhirnya kemudian dia membuat mission, yaitu mengisi sumur tadi kan sampai penuh, ya nggak, sampai penuh gitu ya. Action plan-nya apa ya, tadi action plan-nya adalah dia bawa ember ya, bawa ember 2 tadi naik ke atas, sampai ke atas gitu ya, sampai akhirnya kemudian penuh. Mana kok nggak ada Tuhannya gitu ya, sampai kemudian dia lihat di air itu, dia ngaca, oh ternyata dia sudah kurus gitu. Nah jadi cerita tadi itu menggambarkan secara sederhana ya, kepada kita tentang bagaimana rencana strategis itu dibuat. Ya, jadi biasanya kita mengawali rencana strategis itu dari assessment ya, dari melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kondisi lingkungan, gitu ya, kondisi lingkungan, kondisi internal, gitu ya. Nah, kemudian inilah yang dijadikan sebagai bahan kemudian untuk membuat long objectiveness ya, jadi tujuan jangka panjang, gitu ya. Sama seperti pribadi juga sama, secara individual
apa, Renstra ini juga dibuat diawali dengan menilai diri kita, oh apa kita pengennya apa, oh saya buat planning gitu ya, misalnya ini misalnya 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan saya menjadi tokoh nasional gitu ya, misalnya 5 tahun ke depan saya jadi tokoh nasional gitu ya, itu vision kita gitu ya. Kemudian misinya apa aja? Oh, oke, misinya adalah di bidang ekonomi syariah, kemudian di bidang apa, di tempat saya bekerja gitu ya, kemudian yang ketiga adalah di keluarga gitu ya. Jadi tiga-tiganya ini mendukung supaya jadi tokoh nasional tadi. Nah, kemudian baru dibuat program kerja ya terhadap vision yang tadi kemudian kita buat tadi. Nah, Resa itu berbicara di bagaimana kita mengassessment diri kita atau bagaimana kita menilai perusahaan kita itu sehingga menghasilkan sebuah grand strategi, dan grand strategi inilah yang kemudian dijadikan sebagai tujuan jangka panjang. Ya, jadi banyak sekali memang yang berbicara tentang Renstra, tapi kalau saya sepakat dengan teori Renstra seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya company profile sama analisa eksternal ini dijadikan sebagai formula strategi. Setelah dia jadi, maka dibuatlah grand strategi, kemudian dibuatlah long term objectives, ya. Kemudian setelah long term jadi, kemudian dibuat operating strategies, kemudian action plan, kemudian control, dan balik lagi ke formula strategi. Jadi kalau kalau long term ini bisa dikatakan sebagai visi, ya. Jadi visi lahir setelah kita membuat grand strategi. Ada juga yang bilang visi kemudian menghasilkan grand strategi, nggak ada masalah. Ya, dua-duanya kalau menurut saya bisa dipakai. Tapi secara alurnya, kalau saya secara sederhana, lebih enak kita buat grand strategi dulu, baru kemudian kita tentukan apa yang mau kita lakukan. Ya, jadi kita memformulasikan dulu internal kita seperti apa, eksternal kita seperti apa, baru kemudian kita membuat, oh saya mau jadi seperti ini. Ya seperti misalnya saya ambil contoh UGM punya vision menjadi apa, kampus pendidikan gitu ya, menjadi kampus pendidikan untuk wilayah awalnya tuh Asia Pasifik kalau saya nggak salah, Asia Pasifik gitu ya. Jadi dengan mengukur, dia pertama kali mengukur kondisi internalnya, yang menilai kondisi internal seperti apa gitu, kemudian setelah diukur kemudian menghasilkan long term objectiveness ya, yaitu menjadi kampus pendidikan gitu ya di Asia Pasifik. Ya, nah cuma kemudian ketika di operating, kemudian di action, kemudian dikontrol, ternyata ini sulit gitu ya, sampai kemudian dilakukan perbaikan lagi, visionnya atau long termnya, tujuan jangka panjangnya dirubah lagi gitu, yaitu Asia Tenggara. Nah jadi saya sampaikan di sini bahwa yang namanya vision atau visi itu bisa berubah-ubah ya. Visi itu bukannya apa ya, bukannya way ya, bukan way. Beda visi sama way ya, saya pernah katakan ya. Kalau yang namanya vision itu harus diperbaiki per 3 tahun paling cepat. Ya paling lama 5 tahun. Tapi kalau way itu nggak, way itu yang nggak dirubah. Way itu yang nggak bisa dirubah. Kayak misalnya gini, BMT itu way-nya apa? Way-nya pertama kan memberantas rentenir, ya nggak? Kemudian yang kedua eh, mengembangkan ekonomi syariah, ya kan? Yang ketiga membantu duafa gitu atau UMKM gitu, mengembangkan UMKM kan gitu kan. Jadi tiga tiga ini adalah way-nya BMT ya, rentenir, ekonomi syariah, sama membantu duafa atau UMKM. Ini nggak bisa dirubah gitu ya. Jadi kalau ada BMT yang memiliki tiga way, yang way-nya itu berbeda gitu dari tiga ini, ya kalau menurut saya bukan BMT gitu ya, yang kemudian diterjemahkan itu sebagai sebuah lembaga dakwah ya. Pribadi misalnya, saya ambil contoh way pribadi, way atau jalan pribadi ya, jalan hidup pribadi. Oh saya saya ini orang yang suka terhadap misalnya musik gitu ya, misalnya ya, saya suka terhadap musik gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa saya termasuk orang yang uh, ekstrovert ya, saya suka suka bergaul dengan orang lain gitu ya, misalnya saya suka musik, saya suka introvert gitu, saya suka bergaul dengan orang lain gitu ya, dan kemudian sehingga kemudian saya supel gitu ya misalnya. Kemudian yang ketiga, saya tuh nggak senang dengan
orang-orang yang suka membicarakan orang lain. Nah, gitu ya. Itu udah way namanya, gitu ya. Jadi orang bilang karakter itu way gitu ya. Tapi kita kan punya punya secara pribadi punya visi, gitu ya. Visinya apa? Ya visinya, oh saya pengen ke depan saya jadi dokter gitu misalnya visionnya. Atau kemudian ke depan saya pengen jadi tokoh politik Indonesia gitu ya misalnya. Atau ke depan saya pengen menjadi tokoh BMT di seluruh dunia gitu ya. Saya ingin jadi tokoh internasional. Nah, itu udah dia punya vision. Dengan way atau dengan karakter yang dia miliki, bagaimana dia mencapai vision. Sama seperti perusahaan tadi. Dengan way yang dia miliki, maka dia mencapai vision. Nah, visi di sini tadi saya bilang dia akan dievaluasi berdasarkan grand strategi yang kita susun, gitu ya. Berdasarkan grand strategi yang kita susun. Jadi kalau misalnya kita mengevaluasi diri kita, ya, BMT kita lah, misalnya kita lihat, oh BMT kita nih secara internal ternyata SDM-nya masih banyak berantakannya, gitu ya. Masih belum bisa diatur, ya. Kemudian kedisiplinannya juga masih kurang, SOP-nya belum ada, gitu ya, misalnya secara internal. Kemudian secara eksternal gitu ya, secara ini kelemahan ya, kelemahan. Kemudian kekuatan kita secara internal apa? Kekuatan kita misalnya secara internal corporate brandingnya udah kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya disebut nama kopi gitu ya, wah semua orang tahu oh, kopi itu adalah koperasi pintar ya. Siapa? Oh punyanya Pak Arif itu misalnya itu kekuatan branding gitu ya. Kekuatan branding itu kekuatan internal gitu ya. Nah kemudian eksternalnya misalnya kita bicara masalah opportunity-nya, peluangnya di koperasi-koperasi yang sifatnya digital ini belum ada gitu ya misalnya, belum ada, masih jarang ya. Dulu saya di Bintaro ya tahun 2010 ya, oh iya 2010 itu ada satu koperasi, satu BMT namanya BMT Bintaro gitu. BMT Bintaro tuh dulu saya nyari kantornya tuh nggak pernah ketemu. BMT Bintaro tuh kantornya di mana gitu, karena ada pelangnya tapi kagak ada kantornya gitu ya. Karena mau silaturahmi ya, karena biasalah kalau buka kantor tuh biasa silaturahmi dulu. Khusus punya usaha ternyata BMT Bintaro ini BMT digital, jadi dia cuma bisa dikomunikasikan lewat komunikasi telepon atau lewat apa perangkat-perangkat digital pada saat itu gitu ya. Dan dia lebih fokus kepada properti pada saat itu. Nah itu apa ya, masih blue ocean kan gitu kan, masih pasar yang sedikit orang mengerti ya dengan konsep koperasi digital tadi gitu. Nah ini adalah peluang gitu misalnya. Kemudian ancamannya apa? Nah ancaman inilah yang kemudian nanti kita masukkan persaingan kah gitu, atau kemudian pandemik. Nah pandemik itu posisinya nanti di ancaman. Ya makanya nanti saya akan sampaikan ke sini kira-kira dalam kondisi kita akan coba sama-sama melakukan analisa renstra gitu ya. Kira-kira kalau di masa pandemik ini keluarnya itu kita di mana sih gitu ya? Keluarnya kita di posisi apa sih? Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi formulasi strategi ini dirumuskan, menghasilkan grand strategi, kemudian membuat long term objectives ya, kemudian operating strategies gitu ya, kemudian action plan, dan akhirnya kemudian kontrol, terus ini berputar lagi. Gitu ya, terus berputar lagi. Nah, kemudian di posisi ini ya, saya ingin informasikan di posisi formulasi strategi dan grand strategi ini disusun ya, menyusun formulasi strategi ini bisa dengan berbagai cara. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bagaimana cara kita membuat grand strategi ya, bagaimana kita menentukan grand strategi itu bisa disusun dengan berbagai metode. Ya, nah ini ya saya sampaikan ini ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyusun grand strategi ini ya untuk long term operation dan long and operation objectives ya. Jadi untuk membuat tujuan jangka panjang dan tujuan operasional itu disusunlah apa tadi kondisi profil kita. Jadi profil kita ini disusun sampai kemudian jadi yang namanya grand strategi. Nah untuk menyusun profil ini gitu ya, itu maka biasanya menggunakan 3 metode, ada SWOT analysis, ada MBC, ada BSC ya. Ini teman-teman sudah sama-sama dengar ya tentang metode formulasi strateginya. Jadi saya review lagi ya. Jadi di sini di formulasi strategi ini untuk menghasilkan grand strategi itu bisa menggunakan 3 metode ya, SWOT analysis, MBC atau BSC ya di profil ini.
Ya, profil ini dikelola ya dengan menggunakan 3 metode. Sehingga kemudian nanti lahirnya yang namanya long and operation objectives. Gitu. Jadi sama seperti misalnya kita secara pribadi ya, kita secara pribadi pengen jadi apa yang paling gampang profesi aja, kita pengen jadi misalnya insinyur gitu ya, yang kuliah-kuliah nih, atau menjadi ekonom nasional gitu ya, ekonom nasional gitu ya. Itu kan apa namanya grand strategi ya, ekonom nasional. Nah, cuman Anda sebelum menentukan ekonom nasional itu harusnya dilihat dulu diri kita. Jadi paling bagus itu kita nggak cuma ngomong oh mau jadi ekonom nasional, enggak, kita lakukan dulu profiling di diri kita dulu. Ya, kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, gitu ya. Kemudian peluangnya apa, ancamannya apa, gitu ya. Sama seperti dulu milih kuliah lah, ya nggak? Milih kuliah kan kita kayak gitu nggak sih? Nggak tahu ya. Kalau dulu mungkin belum ya, kita dapatnya apa, ya alhamdulillah. Tapi mungkin kalau kita punya keluarga, ya punya anak dan sebagainya, kita akan bicara sama anak kita, oh kamu tuh apa namanya orangnya suka suka ini loh, kamu tuh orangnya suka apa? Suka ngobatin orang lain loh, gitu ya. Apa services kamu kepada orang lain tinggi loh gitu ya. Ya customer services kamu kepada orang lain tinggi loh gitu ya. Kemudian kamu juga mudah loh kalau mengingat apa nama-nama obat gitu misalnya. Kemudian oh kamu tipenya peduli loh gitu ya dengan orang di sekitarnya gitu. Nah kemudian kalau gitu mungkin kamu cocok nih jadi perawat. Nah kemudian dikatakan oh saya punya vision jadi perawat gitu. Ya, jadi berawal dari profiling, kemudian diformulasikan strateginya tadi, kemudian akhirnya jadilah tujuan jangka panjang, gitu ya. Secara pribadi harusnya seperti itu juga, sama seperti perusahaan tadi, gitu ya. Kita lihat dulu diri kita ini apa, makanya jangan kemudian langsung bilang, oh saya mau jadi ini, gitu ya. Sementara itu kita nggak bisa nggak bisa capai itu, gitu ya. Dulu saya ingat banget, dulu ketika kecil tuh saya suka sama tanaman itu rumput segala macam apa taman-taman lah gitu ya waktu masih kecil itu sampai kemudian saya apa sih yang kampus apa sih yang cerita masalah tanaman oh ternyata IPB oh saya mau masuk IPB padahal saya sama sekali nggak ngerti IPB itu apa gitu ya karena tadi ya saya merasa suka tanaman ya akhirnya kemudian apa pilihannya IPB kan gitu kan nah jadi sama mungkin teman-teman juga akan merasakan hal yang sama ketika membuat riset ada diri teman-teman pribadi gitu ya termasuk juga dengan BMT-nya tadi gitu ya BMT apa sih sekarang kekuatannya kelemahannya nah inilah yang disebut sebagai strategi kita bisa dengan SWOT dengan DC dengan BSC nah apa itu SWOT SWOT udah sama-sama paham ya kalau SWOT ya SWOT analisis ini strength weakness opportunity threat ya nanti saya akan sebenarnya dia dibuat tahun 60 untuk menganalisa Fortune 500 ya. Jadi untuk dibuat menganalisa kondisi bisnisnya. Nah, evaluasinya hanya dengan empat kuadran aja dia. Ada apa? Sorry, empat panah ya, empat panah ya. Ada kekuatan kelemahan, ya empat tabel ya, empat kotak ya. Kekuatan kelemahan, kemudian peluang dengan ancaman. Ya. Nah, kuadrannya banyak bisa 6, 8, 24. Nah, cuman SWOT ini yang sering kali digunakan adalah SWOT kualitatif ya, SWOT kualitatif. Nah, ini yang sering kali buat mumet itu ketika kita membuat SWOT kualitatif. Karena SWOT kualitatif itu membutuhkan kemampuan naratif ya, kemampuan untuk mengembangkan, menggabungkan antara strength dengan opportunity, strength dengan threat, kemudian weakness dengan opportunity dan weakness dengan threat, gitu ya. Jadi Anda harus punya apa banyak banyak narasi dan imajinasi untuk mengatakan bahwa oh ini strateginya ini, oh ini strateginya ini gitu ya, oh ini strateginya itu. Nah, itu adalah SWOT dengan metode kualitatif gitu. Tapi sekarang nanti kita akan belajar tentang SWOT kuantitatif ya. Sudah banyak lah saya pikir sudah sama-sama tahu, tapi saya akan coba detailkan lagi di sini dengan metode yang kuantitatif ya. Jadi kuantitatif itu artinya dengan angka sehingga nggak terlalu mumet kita untuk apa untuk membuat strateginya karena secara angka strategi-strategi di kuadran itu di masing-masing kuadran itu sudah definitif ya sudah definitif
Jadi kalau di kuadran 1 itu apa strateginya, kuadran 2 itu apa strateginya, kuadran 3 apa strateginya, itu sudah ada semua. Jadi kita nggak usah lagi buat naratif, nggak perlu lagi buat narasi. Nah, jadi ini SWOT analisis. Jadi metodenya SWOT analisis. Dulu awalnya dibentuk tahun 60 namanya bukan SWOT, tapi TOWS ya. Tahun 60 sampai tahun 90 itu namanya TOWS. Threat, Opportunity, Weakness, dan Strength. Ya, kenapa dulu namanya TOWS? Karena dulu dianggap faktor yang paling berpengaruh terhadap sebuah perusahaan itu adalah faktor eksternal, gitu ya. Jadi BMT ini bisa maju karena faktor eksternal, gitu ya. Faktor internal itu hanya pendukung saja. Nah, tapi tahun 90 setelah dilakukan kajian ternyata faktor yang paling utama itu bukan faktor eksternal, tapi faktor internal gitu. Nah, ini nanti ya bisa debatable ya, bisa debatable sama seperti bumi itu flat atau bundar gitu ya. Sesuai keyakinan masing-masing ya, Bro ya. Ya silakan Anda bisa pakai TOWS, Anda bisa pakai SWOT ya, karena nanti bilang, wah enakan TOWS Pak, oh enakan SWOT, monggo silakan ya. Karena di dua hal ini sama-sama aja ya, sama-sama aja manfaatnya gitu ya. Tapi di tahun 90-an sekarang mengatakan bahwa strength weakness itu lebih utama dibandingkan sama opportunity dan threat. Gitu ya. Nah, ini SWOT analisis. Nah, selain SWOT analisis, Anda bisa menggunakan formulasi strategi itu dengan orang sering sebut namanya balance scorecard ya. Ini udah umum juga. BSC ya. BSC namanya. Dia Balance scorecard. buat oleh Kaplan and Norton ya. Jadi kalau BSC ini dia memang dikhususkan pengukurannya itu pengukuran keuangan, perspektifnya itu perspektif keuangan yang paling tinggi. Pak Arif dan teman-teman sekalian. Jadi secara secara strategik dia membuat grand strategi itu dari bawah kemudian naik ke atas, dan yang paling tinggi itu goal setting yang tertinggi ya, puncaknya dari grand strategi itu adalah keuangan. Puncaknya adalah keuangan. Nah, dia punya 4 ini ya, keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Jadi dia ada 4 perangkat untuk pengukurannya, untuk membuat grand strateginya. Jadi dia ada grand strategi pembelajaran. Ini biasanya HRD ya, pekerjaan-pekerjaan yang terkait sama KSDM-an. Kemudian proses internal ini terkait dengan operasionalnya gitu ya, bagian umum. Kemudian pelanggan dan konsumen terkait sama marketingnya. Kemudian paling tinggi adalah target keuangannya. Ya, ROI-nya berapa gitu. Nah, itu grand strategi yang dibuat pertumbuhannya berapa. Nah, itu di balance scorecard. Dan terakhir, mereka membuat metodenya namanya metode KPI. Kalau bicara masalah KPI, sebenarnya kita seringkali berbicara tentang balance scorecard. Gitu ya. Nah, ini juga panjang ini buatnya ya. Nah, yang lebih panjang lagi dari ini adalah orang sering sebut namanya MBC. MBC ini Malcolm Baldrige kriteria. Ini biasanya dibuat oleh kampus. Ini biasanya Renstra yang dibuat oleh kampus menggunakan MBC. Ini benar-benar komplit karena dia memang untuk membuat standar mutu Amerika ya. Dia adalah Menteri Perdagangan Amerika Serikat ya, Malcolm Baldrige ini. Ya, kemudian dia membuat 11 kualitas inti. Jadi kalau misalnya 11 ini terpenuhi, maka kemudian rencana strategiknya itu akan komplit ya, akan bagus, akan sempurna. Masing-masing nanti diberi bobot, sama seperti BSC atau balance scorecard. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah 3 metode ya. Nah, ini ya 3 metode untuk memformulasikan strategi setelah kita melihat diri kita dulu. Kita mau pakai SWOT, MPC atau BSC, atau kemudian sampai akhirnya kemudian melahirkan grand strategi. Nah, jadi ini metodologi Renstra-nya secara garis besar. Nah, sekarang saya akan bahas di sini metode untuk formulasi strateginya, metode SWOT aja ya, metode SWOT yang paling mudah aja. Berarti bisa dipilih ya, Bro ya? Bisa dipilih, bukan tidak berarti ketiganya harus dipakai, enggak ya? Betul. Jadi ini harus dipilih ya. Baiknya dipilih gitu ya. Baiknya dipilih Tidak karena ketiga formula itu dipakai, tapi pilih salah satu ya. betul. Nanti tergantung unit bisnisnya. Kalau misalnya unit bisnisnya memang
sangat komplit tadi ya, misalnya menggunakan metode MBC gitu ya. Kemudian kalau bank juga banyak yang sudah menggunakan metode BSC. Kalau bank-bank itu biasanya rata-rata menggunakan metode metode BSC ya, balance scorecard gitu ya. Jadi kalau Berarti SWOT tergantung itu kompleksitas ya, kompleksitasnya kompleksitas bos. bisnis. Kalau Jadi untuk koperasi syariah BMT, masukannya sebaiknya pilih yang mana? kalau saya SWOT, sih eh, menyarankan rekomendasi. sebenarnya BSC bagus, tapi masalahnya ini apa pembuatannya itu lama itu BSC itu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman itu saya pernah buat BSC itu kurang lebih 3 minggu baru jadi apa grand strateginya itu baru jadi setelah 3 minggu karena dia harus menyusun selain menyusun komponen kriteria-kriteria pencapaian kemudian dia juga harus membuat ukuran-ukuran kuantitatifnya gitu ya. Ya, Nah itu agak panjang memang dan kecenderungannya apa ya dia pace doang jadi setelah 3 tahun karena kita mungkin wah mumet nih mikirnya pace doang gitu tapi kalau shot enggak kan karena shot bisa iya, berubahnya enggak ngubahnya gampang gitu iya, iya. kalau yang Berarti kalau yang yang expert 3 minggu, kalau yang belum expert mungkin bisa 3 bulan gitu ya. Karena harus belajar dulu kan. iya benar Oke, ya itu lanjut ya bro. bukan sepakatnya ya benar jadi Pak Arif jadi memang di BSC ini mungkin ada juga ya BMT yang sudah menggunakan BSC tapi memang mungkin eh, kita bisa menggunakan yang tipe-tipe light-nya ya tipe light itu yang sederhana lah ya yang misalnya KPI-nya nggak terlalu detail gitu ya KPI-nya Ya, KPI tertentu kemudian karena setiap tingkatan tadi punya KPI kan dari mulai pembelajaran ya kemudian yang kedua itu proses internalnya kemudian pemasarannya sampai keuangannya itu semua punya punya KPI dan kalau yang BSC komplit itu di dalam BSC itu ada SWOT juga gitu jadi kalau misalnya kita oke. menggunakan metode BSC itu biasanya SWOT itu ketarik ya ke dalamnya ke dalam Hmm, apa ke dalam metode BSC ini ada SWOT analisis juga yang kemudian itu dibawa kuantifikasi juga gitu kalau BSC. Nah jadi kalau misalnya kapan-kapan mungkin kita akan coba bahas tentang BSC ya. Nah, malam ini saya akan singgung yang Renstra berdasarkan metode SWOT dulu, ya metode Ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, sekali oke. lagi saya sampaikan kita belajar yang kuantitatif ya buat teman-teman yang kuliah ya. Buat teman-teman yang kuliah sama teman-teman BMT, kalau teman-teman BMT mungkin udah sering lah apa ikut kajian Renstra ya. Beberapa kali juga dari institut juga mengadakan kajian Renstra ini secara kuantitatif. Nah, jadi kalau kuantitatif ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya buat simulasi aja ya. Saya buat simulasi. Jadi dia menggabungkan ya, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, dia menggabungkan antara work dan value. Jadi teman-teman pertama kali harus tentukan dulu apa sih strength dan weakness teman-teman ya, kekuatan sama kelemahan teman-teman. Itu apa? Ini misalnya saya buat BMT. Strength-nya apa? Image perusahaan kuat misalnya BMT, loyalitas karyawan kuat pilihan segmennya tepat ya. Jadi BMT tuh milih segmennya tuh yang nggak diambil sama bank dan nggak diambil sama BPR gitu ya. Yang koalisi ini kan yang koalisi ini kan BPR sebenarnya sorry ya. Kalau ada teman-teman BPR. Tapi Bukan yang berarti yang baiknya BPR sisa-sisa ya tuh bro ya. ah, Bukan berarti yang sisa-sisa kan, bukan. Memang orang pilihan itu ya. itu pilihan. Jadi kalau Ya, saya ya. teman-teman BPR tuh milihnya BMT atau bank aja lah gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, segmennya nih segmen BMT ini pas ini pilihan segmennya ya. Kemudian kompetensi karyawannya ya bagus-bagus. Kalau di sini saya tulis strength-nya kompetensi karyawan dan supporting sistemnya sudah kuat. Nah, jadi kalau misalnya jadi gini ya, 5 hal ini bukan template ya, teman-teman ya. Bapak Ibu, jadi saya beberapa kali ngisi tentang SWOT ini, mereka menganggap bahwa image, loyalitas, pilihan segmen, kompetensi, supporting system itu template. Enggak gitu ya. Jadi strength itu tergantung yang kita miliki. Anda bisa mengisi di sini strength itu misalnya tentang digital, tentang digital Anda bisa masukkan di situ kekuatan kita adalah di market digital atau di sosial medianya tinggi bisa dimasukkan di situ ya di strength ya atau bisa juga memasukkan sosial media di weakness itu bisa ya jadi nggak bukan template ya ini ya jadi teman-teman bisa menyesuaikan strength Hanya teman-teman contoh saja. contoh saja
Weakness Terus juga sama ya. Weakness itu terus ada bagaimana mengukur, Bro, bagaimana mengukur bahwa ini memang kekuatan kita? Nah, jadi kekuatan ini ya, kalau kita buat kekuatan, kalau kita bicara Mengidentifikasi kekuatan ya. ah, kalau Oke. kita bicara kekuatan itu harusnya memang kekuatan itu yang hanya dimiliki sama kita ya. Jadi misalnya kita bilang bahwa misalnya kita bilang bahwa kita ini pintar gitu ya. Kita ini pintar gitu ya. Tetapi dalam komunitas kita itu misalnya dalam satu kelas itu ada yang lebih pintar dari kita, maka itu bukan kekuatan kita gitu ya maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya sesama BMT yang ada di sekitarnya ya, jangan kalau misalnya di mana di Jawa Timur itu ada BMT yang besar ya itu nggak masuk ya. Misalnya kalau di Skupnya apa, Bro? ya Sebaiknya skupnya apa? kalau Mengukur kekuatan sekupnya kita. kalau BMT itu kalau saya sekarang udah tingkat provinsi harusnya udah. Oh, oke, oke. Berarti Jadi kalau kekuatan yang di level provinsi ya. Kalau Oke, bisa udah tingkat provinsi kalau kita memang mau benar-benar ini karena kan sudah cukup banyak ya itu ya, sudah minimal, cukup minimal banyak. ya. Nah, betul. Oke, oke. Nah, jadi kalau pribadi juga sama. Kalau pribadi ini kalau teman-teman kuliah ya paling enggak satu tingkat kelas lah, satu komunitas satu kelas lah gitu ya. Katakan yang paling kekuatan kita tuh apa di kelas itu. Nah, Iya. itu nggak gampang loh. Jadi orang kadang-kadang gampang bilang, oh saya ini di kelas paling terkenal gitu misalnya. Tapi ternyata ada yang lebih terkenal, paling pintar ternyata masih ada yang pintar, paling support ternyata ada yang lebih support. Nah Paling itu ganteng enggak juga ya. nggak bisa dibuat kekuatan. Jadi ya kalau misalnya nggak ada kekuatan ya nol itu kekuatan kita ya nol gitu. BNT juga sama kalau misalnya kita secara nasional secara provinsi orang sering bilang bahwa BMT saya karyawannya loyal gitu ya, loyal, Iya. loyal. Ada BMT tingkat provinsi yang lebih loyal dari kita. Oh karyawan kita pintar-pintar nggak bisa itu. Anda harus bisa menemukan apa sih kekuatan Anda itu apa gitu. Ya, kekuatan Anda itu apa? Sebenarnya itu apa kekuatan kopi, kekuatan Atamana, kekuatan Amsis, kekuatan eh, apa BMT ya BMT lain ya itu BMT di sini tuh apa gitu ya Kospin dan sebagainya itu apa sih sebenarnya kekuatannya strength-nya itu jika dibandingkan secara dengan BMT yang lain. Ini namanya strength. Ya, kemudian weakness itu adalah kelemahan. Kalau kelemahan kita nggak perlu komparasi paling lemah ya. Kalau kelemahan kita ambil poin-poin yang ada di kita aja gitu ya. Karena kelemahan biasanya yang tahu cuma kita. Gitu ya. Tapi kalau kekuatan kita bisa melihat komparasinya. Ya, weakness kita ambil misalnya kepatuhan varian produk sama SPI. Nah ini saya buat secara umum biasanya BMT itu ngambilnya ini ya untuk kekuatan sama kelemahan. Nah, coba Anda lihat di sana ada wake ya, ada bobot. Bobot itu apa? Bobot itu adalah eh, dari lima strength ini ya, dari 5 kekuatan ini, gitu ya. Anda harus pecah dia menjadi 100%. Nah, ini jadi titik kritis di kuantitatif ini ya, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi objektivitas kita dalam membuat bobot, gitu ya, itu ditantang di sini. Kalau Anda nggak objektif atau Anda buat sendiri bobotnya, gitu ya, maka apa eh, distorsi grand strategi itu akan terjadi. Nah, gitu ya. Ini udah saya kunci dulu saya bilang ya. Jadi kalau Anda nggak objektif membuat bobot gitu ya, maka Anda akan terjadi distorsi grand strategi gitu ya. Makanya pembuatan bobot dan value itu harusnya komite, harusnya bersama-sama. Ya, kalau misalnya teman-teman kampus ya membuat bobot dan value itu teman-teman bersama-sama dengan siapa? Dengan orang-orang yang teman-teman kenal ya. Misalnya bapak, ibu atau teman satu kantor atau teman-teman satu kampus gitu ya, kumpul di sana bilang, "Yuk kita buat suatu kita ya." Ya weakness-nya apa, bobotnya apa, value-nya apa, itu sama-sama gitu ya. Karena distorsinya akan terjadi di sini. Kalau di sini kita ngasal gitu ya dan di sini kita istilahnya nggak objektif, curang gitu ya, berbuat curang, maka ke belakangnya akan salah gitu ya, ke belakangnya akan salah gitu. Ya. Makanya Kesepakatan ya, Bro ya. Sebaiknya betul kesepakatan. disepakatan di komite secara bersama-sama. Tidak satu orang, tidak ditentukan Jangan oleh satu satu orang. orang. Perdebatannya Oke. di sini nanti ramenya tuh di bobot. Kalau di
posisi strength weakness ini gampang lah ya, karena dia bisa melihat sendiri. Tapi weakness tapi di weight dan value, bobot dan nilai itu bisa berbeda. Adu Ya. argumennya di sini ya. Betul. Masih 7 menit ya. Jadi di posisi weight itu Anda kasih bobot sampai total 100%. Ya, mana yang paling besar bobotnya, image, loyalitas, apakah pilihan segmen dan seterusnya tadi. Nah, kalau value, kalau nilai itu dilihatnya per poin, per satu ya, per satu item ya. Jadi kalau image 1 sampai 5 ya, image 1 sampai 5 itu image kita tuh kekuatannya berapa? 1 sampai 5, oh 4. Loyalitas berapa? 1 sampai 5, oh 5. Segmen, oh 3. Nah gitu ya. Jadi kalau value itu dilihat per item. Tapi kalau bobot itu dinilainya 5 paket ini gitu, semua paket. Gitu, satu paket ini ya, itu 100%. Bobotnya kayak gini, 20 gitu ya. Bobotnya ini berarti 12. Gitu ya. Nah, jadi kemudian bobot dikali value, maka ketemulah angka sekian. Ya. Kemudian weakness-nya ketemu sekian. Maka ini Anda kurangin strength dan weakness. Nah, jadi ada juga metode yang menggunakan negatif. Jadi ini kan metode positif dua-duanya. Jadi strength positif, weakness positif, kemudian dikurang. Tapi ada juga yang menggunakan metode weakness negatif. Trait negatif, weakness negatif. Ya, jadi kepatuhan itu negatif 5, negatif 2, negatif 5, negatif 12. Gitu ya ketemunya. Sehingga kemudian totalnya di sini adalah negatif 4,4. Gitu ya. Jadi ada yang menggunakan metode negatif. Nggak ada masalah, sama aja. Yang penting nanti dua-duanya tetap kita akan kurangi antara strength dan weakness, opportunity dengan threat. Nah, di opportunity sama threat ini sudah saya masukkan pandemi, gitu ya. Jadi pandemi ini sudah saya masukkan. Nah, ini SWOT di masa pandemi ya. Jadi grand strategi kita di masa pandemi, sehingga pandemi saya masukkan di sini. Pandemi ini saya buat value-nya 5 gitu. Jadi nilainya itu paling tinggi, gitu ya. Nilainya paling tinggi, gitu. Nah, jadi nilai ancamannya itu paling tinggi yaitu 5 dan bobotnya itu sama dengan persaingan ya. Di sini saya samakan dengan persaingan. Jadi kalau teman-teman sekarang di era kayak gini ya persaingannya sama beratnya dengan pandemi gitu ya. Maka ketemulah negatif. Nah, jadi di posisi strength dan weakness itu kita positif 0,5, kemudian di posisi opportunity dan threat itu kita negatif 0,7 gitu ya, negatif 0,7. Maka kemudian keluarlah kuadrannya. Nah, ini kuadrannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang seperti saya bilang ya. Jadi kalau di metode SWOT kuantitatif itu di masing-masing kuadran itu sudah ada strateginya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar di kuadran 1, kekuatannya positif gitu ya. Dan kemudian opportunity-nya besar, maka nanti kita berada di kuadran 1. Ini berarti kita ekspansi gitu ya. Jadi grand strategi kita ekspansi, maka buatlah visi ekspansi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat SWOT analisis kemudian hasilnya adalah kuadran 1 dan kemudian hasilnya adalah ekspansi, maka buatlah visi ekspansi. Misalnya menjadikan BMT sebagai BMT terbesar Kabupaten Gunung Kidul gitu misalnya. Kenapa kok bisa bilang gitu? Oh, karena saya berada di kuadran 1 gitu ya, ekspansi. Ya, visinya ekspansi 3 tahun ke depan. Tapi kalau kita di kuadran 2 ya ini ya, di mana weakness kita lebih besar ya daripada kekuatan kita dan peluangnya lebih besar juga dibandingkan sama ancaman. Maka yang kita lakukan apa? Product development. Ya, jadi visi atau long objectives yang dibuat sama kita gitu ya, long objective yang dibuat sama kita itu di product development misalnya membangun BMT yang memberikan kesejahteraan gitu misalnya, memberikan kesejahteraan kepada internal gitu ya, dan memiliki literasi yang baik di kalangan masyarakat. Nah gitu, jadi product development doang dia, nggak sampai pengembangan, nggak sampai penetrasi atau expansion gitu ya. Nah itu ya contohnya. Jadi setiap kuadran itu sudah ada. Nah ternyata pandemi ini itu
analisa saya itu BMT itu harusnya berada di kuadran 3 gitu ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Strength-nya kuat, ya kita tuh kuat, kekuatan BMT itu kuat, tetapi apa? Tetapi trade-nya besar, lebih besar daripada opportunity, gitu. Ya, jadi peluang, bacanya gitu ya. Jadi di posisi kuadran 3 ini adalah eh, ancaman kita lebih besar daripada peluang, tapi kekuatan kita lebih besar daripada kelemahan. Ya, makanya dia berada di posisi kuadran 3. Ya ini ada yang bilang juga kuadran 4, ada yang bilang kuadran 3, nggak ada masalah. Yang jelas dia berada di kuadran sini. Nah, strateginya apa? Strateginya dalam kondisi ini, trade kemudian strength gitu ya, dalam kondisi ancaman dan dalam kondisi kekuatan ini gitu ya. Ini ada 4. Apa? Uh, Related diversification, horizontal diversification, konglomerasi, dan joint venture. Nah, jadi kebaca sebenarnya harusnya strategi di periode kayak gini, ini nih strategi BMT. Apa sih itu? Nah, ini saya menggunakan kamus bisnis ya, jadi bukan istilahnya bukan karangan saya ya, bukan karangan saya, tapi ini adalah kamus bisnis. Strategi perusahaan itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 strategi perusahaan dalam kamus bisnis perusahaan umum ya, strategi umum gitu ya. Nah, jadi di kondisi pandemik itu bagusnya BMT itu melakukan concentric diversification, konglomerasi diversification, sama joint ventures. Ya, tadi kalau teman-teman lihat di sini ya, diversifikasi, konglomerasi, sama joint venture. Nah, ini. Apa itu diversifikasi? Pengalihan basis bisnis dari bisnis sebelumnya. Kemudian memilih bisnis-bisnis yang menguntungkan, gitu. Jadi, selektif ya. Jadi selektif tapi tetap ekspansif gitu. Jadi, gimana ya, kalau di kondisi pandemik ini berarti dari bahasa program ini gitu, Anda buat bisnis baru gitu ya. Buat bisnis baru yang punya basis dengan bisnis sebelumnya seperti BMT, Anda buat bisnis baru misalnya apa yang korelasi dengan BMT ini misalnya apa Mark gitu ya, buat Mark. Atau kemudian ada anggota gitu yang bisnis konveksi, maka Anda kemudian mengembangkan konveksi untuk BMT. Atau kemudian ada yang sejalan dengan BMT ini misalnya sektor-sektor apa misalnya pertanian gitu ya, pertanian Anda punya sawah gitu misalnya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai diversifikasi. Jadi Anda mengembangkan basis bisnis itu dari bisnis sebelumnya. Jadi bukan hanya keuangan saja gitu ya. PPOB misalnya dikencengin sekarang. Kemudian memilih konglomerat diversifikasi dan memilih bisnis-bisnis yang menguntungkan. Jadi kepada anggota itu memang harus dipilih bisnis yang memang besar tetapi dia menguntungkan seperti yang kemarin saya bilang ya, saya pernah bilang bahwa kalau misalnya di masa pandemi ini Anda jangan lagi memikirkan bisnis retail yang di bawah 30, tapi cobalah bisnis besar 50 juta, 100 juta itu dicoba gitu untuk dilakukan lending gitu ya kepada mereka-mereka ini gitu ya, sehingga kemudian laba yang kita peroleh jadi lebih besar gitu ya. Itu konglomerasi diversifikasi. Kemudian kalau nggak bisa gitu, lakukan joint venture. Apa? Ya bersama-sama kita membuat perusahaan patungan, misalnya disebut sebagai konsorsium atau disebut sebagai sindikasi gitu ya. Itu dibangun dengan joint venture ini. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah grand strategi yang bisa dibuat di masa pandemi sebenarnya ya, secara umum diversifikasi. Kenapa kok bukan development, market development atau product development? Iya, maksudnya ini bukannya konglomerasi diversifikasi itu sebenarnya adalah market development. Ya, tapi bentuk bisnisnya yang berbeda gitu ya, bukan bisnis BMT saja gitu loh. Yang dihasilkan dari analisa ini. Loh, kemudian nanti bertentangan dong dengan bisnis BMT-nya gitu ya, dengan bisnis BMT-nya. Iya, betul bisa jadi bertentangan, tapi kan juga bisa jadi juga dijadikan sama gitu ya. Misalnya Anda sekarang masuk ke sektor digital, gitu ya, masuk ke sektor digital. Itu kan sebenarnya juga bisnis yang berbeda sama sekali dengan BMT gitu kan. Tapi sejalan dengan BMT kan gitu kan, sejalan dengan BMT. PPOB itu kan sebenarnya ya itu bukan bisnisnya lembaga keuangan kan gitu kan, tapi sejalan dengan
dengan BMT, bayar listrik, bayar BPJS dan sebagainya. Nah, gitu yang dimaksud ya. Yang dimaksud kayak gitu supaya kita lebih lebih paham lagi gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ini adalah strategi umum gitu ya dari eh, apa dari kondisi pandemi. Nah, sekarang kekeliruan kita dalam mengambil strategi ya dalam kondisi pandemi ini akan menimbulkan yang namanya resiko strategi. Jadi ada 8 resiko dalam bahasa keuangan ya. Salah satunya adalah resiko strategi. Gitu ya. Nah, ini hati-hati. Jadi artinya saya cuma menyampaikan di sini di masa pandemi ini kita juga nggak boleh asal-asalan ambil strategi gitu ya. Misalnya karyawannya libur semua atau kemudian WFH semua, kemudian nggak pernah nggak lagi menghidupkan misalnya ya nggak lagi menghidupkan kajian karyawan, nggak lagi menghidupkan kajian anggota karena kemudian masalah pandemi ini bisa masuk resiko strategi ya. Nah, resiko strategi ini seperti ini ilustrasinya aja ya saya sampaikan ilustrasinya aja gitu. Nah, ini barat pandemi nih si burung besar. Ada yang sadar. Nah, itu ya. Jadi ini namanya resiko strategi. Jadi kesalahan kita dalam membuat strategi akhirnya lahirlah kondisi-kondisi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi ketika teman-teman sudah buat grand strategi tadi gitu ya, maka dia nanti akan berpengaruh kepada target ya. Ada target tinggi, sedang dan rendah. Jadi grand strategi itu imbasnya ke banyak hal ya. Jadi penentuan target perusahaan juga itu harusnya berdasarkan ini gitu ya, berdasarkan strateginya. Kalau diversifikasi berarti targetnya sedang, kalau kondisinya konglomerasi targetnya tinggi ya, kalau misalnya berbenah targetnya rendah gitu ya. Jadi target keuangan ini ya, target keuangannya kayak gini cara buatnya, jangan
wah berapa besok, oh kita 20% aja, sementara itu kita belum buat grand strateginya, kita tuh di mana posisinya. Nah ini yang seringkali terjadi sama kita kan. Sama seperti tadi teman-teman bilang, oh saya mau jadi dokter gitu ya, saya mau jadi dokter. Ya tentu saja kan berarti kan teman-teman akan memperhitungkan penghasilan teman-teman kan gitu nggak? Ya nggak, iya kan karena biaya dokter tinggi gitu kan. Teman-teman bilang, oh saya mau kuliah di luar negeri, oke. Oh saya tapi orientasi saya beasiswa, oke berarti kan target keuangan kita nggak usah tinggi-tinggi, sedang saja kan gitu kan. Oh saya mau keluar negeri tapi keuangan saya sendiri, nah itu kan berarti kita buat target tinggi gitu ya. Jadi implementasi dari Renstra atau grand strategi itu juga kepada keuangan nantinya gitu. Jadi keuangan ini nggak dibuat sendiri terlepas dari grand strategi, nggak boleh gitu ya. Grand strategi menghasilkan keuangan, menghasilkan program kerja, menghasilkan tujuan kerja jangka panjang, jangka pendek, itu besar manfaat dari grand strategi gitu ya. Jadi ketika teman-teman bilang bahwa oh saya ke depan mau jadi seniman gitu ya, oh ke depan saya jadi seniman, jalurnya apa saja, teman-teman bilang gitu kan, oh jalurnya saya harus keisi, saya harus melatih jiwa seni saya gitu ya. Berapa kebutuhan dananya itu sudah mulai diperhitungkan, orang tua saya bisa apa enggak. Nah itu sudah diperhitungkan, itu namanya implikasi dari strategi itu secara budget gitu. Jadi mau nggak mau itu memang harus dibuat oleh kita ya. Nah jadi teman-teman sekarang ini ya, masih panjang ya, tapi udah jam 9 kayaknya nggak cukup memang waktu kita pembahasan. Tapi ini secara umum saya sampaikan di sini, jadi kita sudah sampai di long term objektifnya. Jadi setelah teman-teman buat SWOT, kemudian buat lahirlah grand strategi, kemudian dibuat long term objectives gitu ya. Jadi membuat visi misi di sini posisinya, kemudian dibuat operating strategis. Ya di operating strategis inilah yang disebut sebagai melembagakan ya visi, melembagakan tujuan. Dengan apa? Dengan struktur. Ya jadi untuk bisa melembagakan ini ya. Jadi untuk bisa melembagakan strategi tadi, long term tadi dengan struktur. Jadi struktur itu dibuat setelah teman-teman itu menentukan grand strategi dan visi. Ya, jadi struktur itu bisa berubah-ubah sesuai sama grand strategi dan visi kita. Nah, ini jangan salah, makanya seringkali kita strukturnya gitu-gitu terus gitu ya. Mau nambah divisi, males, takut nanti biayanya besar. Loh, kalau seandainya Anda keluar rencana strategiknya adalah market development atau rencana strategiknya adalah konglomerasi, diversifikasi, maka Anda perlu buat divisi unit bisnis tertentu gitu ya. Keluar rensanya apa? Rensanya keluar turnaround ya. Turnaround apa? Perbaikan apa? NPF-nya tinggi. Oh, berarti Anda harus buat struktur baru, yaitu apa? Remedial gitu ya. Nah, ini namanya adalah operating strategis gitu. Jadi jangan jangan plug di struktur itu aja strukturnya. Kenapa? Ya memang adanya itu Pak gitu. Ya nggak usah. Jangan. Struktur bisa nggak dihilangin? Bisa saja gitu ya. Oh sekarang kita nggak perlu lagi nih struktur remedial. Oke remedial ditarik masuk ke mana? Ke marketing. Apa yang dibutuhkan legal? Oke sekarang tumbuhlah struktur legal gitu. Nah jadi ini ya Pak Bu ya. Jadi yang namanya struktur bisa macam-macam di kamus bisnisnya ada organisasi fungsional, ada struktur fungsional gitu ya. Kemudian ada struktur geografis, ada struktur divisional, ada struktur usaha strategik nih kalau SBU ya. Ini kalau kita punya unit bisnis, kemudian kita menggunakan struktur usaha strategik gitu ya. Nah kemudian jadi kalau secara pribadi ya, secara pribadi ketika kita sudah ketemu grand strategi, kita sudah ketemu visi gitu ya, maka yang dimaksud dengan operasional strategik ya, operasional strategik ini adalah kita coba untuk memetakan siapa-siapa saja yang bisa support kita. Itu kalau secara pribadi ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah buat proposal tadi, misalnya Anda buat secara pribadi, Renstra Anda ke depan Anda mau jadi tokoh nasional gitu ya. Maka kemudian di operasional strategik ini Anda sudah buat siapa yang bantu saya. Oh Mas Jamil, karena dia Mas Jamil Abbas ya, karena dia tokoh nasional. Sehingga kemudian dengan Mas Jamil saya bisa mengembangkan diri saya gitu ya. Misalnya oh Pak Edi gitu misalnya. Kenapa Pak Edi? Pak Edi karena menjadi ketua di mana-mana, sehingga kalau saya kenal Pak Edi, kemungkinan besar saya bisa diajak untuk kenal se-Jogja gitu ya. Siapa lagi? Oh misalnya Pak Daud ya, Pak Daud karena apa? Kospin ya dan sebagainya, sehingga terkenal. Jadi
operasional strategik itu Anda melembagakan gitu ya. Anda melembagakan strategi atau visi yang sudah Anda buat gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian Anda buat program kerja gitu ya. Jadi setelah di sini Anda baru buat program kerja, action plan, kemudian dibuat kontrol, kemudian balik lagi ke rencana strategi tadi, ke apa formulasi strategi. Ya, setelah 3 tahun ini berjalan setelah 3 tahun. Nah, action plan juga harusnya ada KPI-nya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kapan-kapan kita bahas lagi ini lebih detail. Jadi program kerja harusnya ada KPI-nya. Nah, nih KPI. Apa KPI itu? Nah, kayak gini. Jadi Anda punya bobot, Anda punya target, pencapaiannya berapa. Jadi nanti kalau dievaluasinya sudah istilahnya sudah nggak lagi ditanya gimana, misalnya ditanya di program gimana kalender nih kan. Program kalender gimana? Oh, berjalan Pak. Ah, gitu kan. Berjalan. Iya, udah. Berapa? Udah cetak Pak. Oh ya oke, udah selesai. Enggak, padahal yang dicetak cuma 2.000, berarti kan nggak tercapai targetnya. Gitu, yang dicetak cuma 2.000. Nih, evaluasinya nanti seperti ini. Nah, ini target nih. Nah, ini kapan-kapan kita bahas lagi ya, karena memang waktunya nggak cukup. Kalau misalnya tadi ya, kita bahas ini ya, kalender nih, kalender kan 3.000 targetnya. Tapi ternyata di sini buatnya 4.000, ya. Berarti pencapaiannya 133%. Maka achievement-nya adalah 111 nih. Jadi dari 3 program ini, ya, yang di sini pencapaiannya 96, yang di sini 111, yang di sini hanya 78. Jadi yang Anda evaluasi nanti dalam program kerja dengan KPI ini, Anda tidak mengevaluasi ceritanya, tapi yang Anda evaluasi adalah angkanya. Ini kenapa kok 96 tercapainya? Oh, kenapa nih kok tercapainya 111? Oh, kenapa nih kok tercapainya 78%? Gitu ya. Jadi sudah menggunakan KPI. Jadi tadi misalnya pribadi tadi ya, saya mau jadi tokoh nasional. Oh, saya sudah mendekati orang-orangnya tadi ya, dibuat yang namanya operasional strategi. Saya kemudian Anda buat apa KPI saya. Oh, supaya jadi tokoh nasional itu apa minimal yang saya lakukan? Oh, oke, pertama saya di periode 2021 ini melakukan webinar sebulan 5 kali. Berarti dalam 1 tahun saya bisa 60 kali webinar. Ya, itu dibuat KPI pertama untuk jadi tokoh nasional. Kemudian wilayahnya selama 1 tahun ini saya tidak hanya wilayah Jogja, tapi saya harus meliputi Jawa, ya Jawa dan misalnya Jawa dulu, Jawa dan Sumatera gitu. Misalnya webinar Jawa dan Sumatera, waktu itu udah 2 KPI-nya. Kemudian yang ketiga materinya, ya yang peserta materi webinar yang saya ikut, yang mengikuti saya itu minimal adalah 1 kali webinar itu adalah 30 orang. Berarti kalau misalnya 1 tahun itu 60 webinar, berarti 30 kali 60 berarti sekitar 1.800 orang yang ikut webinar saya. Nah, itu namanya KPI-nya. Gitu ya, Anda buat KPI itu. Kalau itu nggak tercapai, berarti Anda dievaluasi lagi tahun depan. Ya, jadi ini teman-teman sekalian di posisi action plan. Ya, nah jadi itu kurang lebih gambaran dari saya tentang Renstra di masa pandemi. Gitu. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan nggak terlalu muluk ya bahwa pandemik itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa pandemik ini masuknya di threat ya, di ancaman. Ya, dan ketika Anda membuat SWOT analisis, maka masukkan dia ke dalam threat. Sehingga kemudian nanti Anda akan ketemu itu formulasi strategi Anda apa. Gitu ya, formulasi strategi Anda apa. Kalau simulasi yang saya buat itu harusnya strateginya adalah diversifikasi gitu ya, joint venture ya, kemudian apa kolaborasi ya, collaboration ya, itu yang seharusnya dilakukan di masa pandemi ini. Kalau itu mungkin yang saya sampaikan Pak Arief tentang rencana strategi di masa ketidakpastian gitu ya, dan memang kita harus siap dengan semua kondisi gitu ya, karena memang yang namanya kita pilih sekarang ada jalur bisnis sehingga kemudian pastinya penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada kesalahan, mungkin bisa diskusi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan mau tulis di chat boleh, mau raise hand juga boleh. Silakan langsung aja karena waktunya biar efektif. Yang pertama Pak Jamil ada lagi. Yang kedua saya kasih kesempatan kalau ada yang raise hand lagi. Baru satu. Ada lagi? Sebelum saya persilakan Pak Jamil.
yang resen? Oke, silakan Pak Jamil sambil menunggu yang lain. Ya, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ruri, saya berpemahaman dalam situasi VUCA, itu kan situasi yang luar biasa. Sehingga untuk mengadres situasi yang luar biasa, kita harus mengambil langkah yang luar biasa. Nah, repotnya langkah yang luar biasa itu yang sering kita bahkan nggak tahu harus ngapain, itu gimana Pak Ruri ya? Karena tadi yang Antum paparkan kan teori yang atas situasi biasa menurut saya ya. Pada saat kita tahu persis apa yang dilakukan, hanya menetapkan KPI. Namun pada saat situasi luar biasa memerlukan langkah luar biasa, gimana kita menemukan langkah luar biasa itu? Menurut Pak Rudi. Terima kasih, Pak. Oke, langsung aja Pak Rori. Ya, teman-teman. Jadi memang VUCA ini dalam kondisi normal, tadi saya bilang bahwa dalam kondisi normal itu VUCA ini memang terjadi, dan memang sekarang kondisinya lebih tinggi daripada tetap VUCA ada, tetapi mungkin tingkatnya aja akselerasinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi biasanya. Artinya kalau saya sih bacanya ya, kalau saya bacanya itu pembuatan rencana strategik di masa pandemi gitu ya. Benar bahwa memang harus mempertimbangkan atau harus membuat kondisi-kondisi tertentu yang berbeda dengan kondisi normal gitu. Benar, tetapi jangan juga gitu ya, bahwa kemudian kondisi pandemik ini menjadikan kita berlebihan gitu ya dalam kemudian melakukan antisipasi. Saya cuma mau bilang gitu sebenarnya dari materi ini. Gitu ya. Makanya tadi saya buat namanya ada resiko strategi. Jadi gini loh, ada BMT yang menanggapi pandemik ini misalnya dengan dia benar-benar membuat kantornya itu nggak beroperasi ya, beroperasinya tuh gentian gitu, benar-benar gentian gitu ya, karena khawatir nanti karyawannya tertular semua. Tapi kalau kita lihat BMT yang dalam ya, ketika keliling ke BMT yang istilahnya di nggak di kota lah gitu ya, nggak di kota gitu ya, itu ternyata mereka normal-normal aja, itu yang saya juga nggak habis pikir gitu. Jadi eh, secara landingnya juga bagus gitu ya, NPL-nya juga biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian profitnya juga naik gitu ya, profitnya juga tetap naik, pertumbuhan dia juga bagus, achievement-nya juga di atas 90% gitu. Ternyata di kondisi-kondisi tertentu BMT itu juga mereka growth gitu ya. Nah, jadi ada BMT yang juga sama kondisinya mereka dalam kondisi idle. Nah, makanya tadi dalam membuat Renstra itu dilihat aspek apa yang kemudian dampak dari pandemi itu gitu. Itu yang harus sama-sama kita lihat ya. Kelemahan, kalau misalnya dengan pandemi itu di kelemahan kemudian idle money, maka masukkan kelemahan itu dalam idle money gitu ya. Idle money kita kelemahan kita adalah idle money, karena pandemi di faktor eksternal ya, di faktor trade ya. Sementara itu idle kan di faktor weakness, di faktor internal. Gitu. Makanya di sana dimunculkan dana kita banyak gitu, dan kemudian kita nggak bisa lempar gitu ya. Ini aspek anggotanya atau aspek internalnya ini perlu dilihat. Kalau aspek internalnya bahwa karyawan kemampuan dia untuk melempar rendah gitu misalnya, itu dimasukkan dalam weakness. Tapi kalau secara eksternal tadi ya, kondisi pandemik itu dimasukkan secara eksternal. Nanti akan ketemu kita posisinya berada di mana. Jadi kalau saya tetap berpacuan kepada 4 kuadran, tetapi aspek-aspek ekstrim ya, aspek-aspek eksternal yang terjadi pada kita dimasukkan ke dalam analisa SWOT itu, empat kuadran itu, string, opportunity atau trade, itu dimasukkan di situ, sehingga nanti kita kebaca kita berada di grand strategi yang mana gitu ya. Jadi acuannya tetap menggunakan acuan grand strategi SWOT tadi gitu. Kalau misalnya ada yang lebih spesial lagi atau lebih khusus lagi dari strategi itu, maka kemudian
baru kemudian kita adjustment mungkin nanti dengan strategi tertentu. Tapi kalau saya sih melihat kondisi sekarang ini, kalau awal dulu iya ya, tapi kalau kondisi sekarang ini problem yang paling utama dan paling banyak di BMT itu adalah idle sebenarnya. Jadi memang sudah kebaca sebenarnya kondisinya adalah idle dan kemampuan dari landingnya itu hampir sulit ya karena anggota-anggota yang eh, belum buka normal gitu misalnya. Itu mungkin ini dari saya, Pak. Ya, makasih Oke, Mas Ruri. terima kasih Pak Ruri, Pak Jamil. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari BMT PAS, Pak Ruri, kita respon dulu ya, terkait dengan strategi mergernya Bank Syariah menjadi BSI nih. Menurut penilaian Pak Ruri, apakah juga karena strategi joint venture untuk lebih baik? Karena dari sisi pelayanan jelas merosot, begitu katanya. Kira-kira gimana pandangannya? Iya. Ini sebenarnya Mas Jamil dulu udah pernah cerita juga ya masalah merger bank ini ya. Dan kayaknya dulu pernah ada bahasan juga ya dari ada materinya juga di Kamanse ya tentang bagaimana dampak BSI. Jadi kalau saya lihat kan memang faktor utama di BSI ini adalah aset ya. Jadi ngejarnya memang aset bank syariah itu bisa tingkat 3 ya kalau saya nggak salah ya. Mungkin nanti Mas Jamil bisa menambahkan ya tingkat 3 secara dunia atau secara Asia ya kalau saya nggak salah. Jadi secara Asia itu bisa tingkat 3 gitu. Nah jadi memang aspek yang lebih dikedepankan kalau kita melihat masih aspek itu gitu, masih aspek itu gitu ya sehingga kemudian eh, muncullah muncullah problem-problem yang belum teridentifikasi ini muncul, terutama mungkin yang paling sering itu kalau di sini masa servisnya melorot ini karena layanan digitalnya memang semakin buruk ya dan kemudian juga proses-proses kayak transfer ya proses-proses untuk eh, sekarang kerjasama ATM itu semakin semakin jelek gitu ya memang akhirnya dampak ini yang tidak mungkin belum teridentifikasi makanya tadi saya bilang ini adalah risiko strategi gitu ya. Kalau ketika kemudian Ya, kita bilang joint venture strateginya joint venture ini lebih baik gitu ya. Tapi harus membuat tadi saya bilang bahwa harus matang dalam menganalisa SWOT-nya tadi, SWOT atau BSC atau MBC-nya matang gitu. Semuanya harus teridentifikasi gitu. Atau mungkin ini hanya periodisasi aja karena memang ada yang bilang juga nih periodisasi penyusunan sistem itu nanti November gitu ya. November nanti semua sistem itu sudah bagus. Kayak saya misalnya punya tabungan BRI Syariah, BNI Syariah sama BSM. Ya kan? Berarti saya harus punya minimal itu dua HP kan untuk mobile bankingnya. iya. Ya, dua HP dan punya 3 ATM kan gitu kan. Padahal semuanya ada BSI. Nah, itu kan Hmm. servis yang kemudian berdampak negatif ini kalau akan seperti terus ya memang akhirnya jadi resiko strategi nih strateginya keliru gitu ya kalau misalnya kita bicara secara umum ya maksudnya secara eh, layanan kemasyarakatan tapi kalau secara aset ya ini bicara orang-orang atas lah gitu ya tapi kalau secara layanan di bawah semakin jelek ya berarti ini adalah kesalahan strategi gitu ya kalau misalnya memang itu nggak diperbaiki gitu ya tapi mungkin saya yakin ya mudah-mudahan itu akan diperbaiki lah gitu. Jadi Segera pulih ya, Bro ya. iya, jadi ada Ya, resiko strategi. layanannya semakin bagus lagi. Ada strategi lain agar layanan yang tadi dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia atau nasabah bisa diselesaikan. Kita jawab pertanyaan berikutnya, Pak Rory. Ada beberapa pertanyaan dari Abu Yais. Pertanyaan, apa ada strategi khusus di kondisi ketidakpastian ini, Tat? Jadi tadi saya bilang bahwa bisnis itu tetap tidak pasti, selalu VUCA. VUCA itu dalam kondisi normal maupun dalam kondisi pandemi. Jadi kalau misalnya di kondisi VUCA pandemi kayak gini, kalau saya sih saya tetap menganut strategi kuadran 3. Ya, pakai Jadi kuadran 3 ya intinya ya, kalau karena saya pandeminya sudah 50%.
Iya, Anda apa Anda coba namanya Anda bobotnya. betul. Jadi Anda kan kuadran 3 itu yang akan bisa membantu kita di periode sekarang. Oke, terkait dengan kuantitatif tadi itu kan ada value. Penilaian value itu gimana ya, Bro? Dari 3, 4, 5 itu berdasarkan Value apa? itu paling satu tuh paling rendah, nomor 5 tuh paling tinggi. Jadi kalau Ini satu misalnya sampai 5. 1 sampai 5 Oke, oke. standarnya. Standarnya 1 sampai 5, yang paling tinggi kasih angka 5, yang paling rendah kasih angka 1 ya. Iya. Dan itu berdasarkan apa menentukannya? Jadi berdasarkan eh, kuadran mana. Jadi kalau misalnya kekuatan misalnya kita bilang kompetensi karyawan gitu ya, 1 sampai 5. Kompetensi karyawan kita 1 sampai 5 berapa? Ada angka Misalnya berapa dari sekian kira-kira banyak ya? karyawan itu sudah semua manajer sudah sertifikasi. Berarti kan 5 kan berarti kan kalau kayak gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ada parameternya itu dibuat sendiri oleh masing-masing. Itu nggak ada patokannya dalam manajemen strategik untuk menentukan value, tapi itu masing tergantung dari masing-masing perusahaan. Misalnya image perusahaan terkenal. Ini kita buat dulu di Kominfo tuh buat value 1 sampai 5 tuh terkenalnya sampai sejauh mana. Oh, ternyata secara nasional. Oke, berarti kita buat 5 atau kita buat 4 gitu misalnya. Oke, berarti penilaian value adalah penilaian berdasarkan kesepakatan internal, juga termasuk bobot ya tadi ya. Iya, Bobot termasuk itu. komite, kemudian value berdasarkan tadi apa? Internal ya, ukuran Internal. standar internal ya. Oke, terima kasih. Komite internal. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Eli Heni. Renstra bisa dievaluasi setelah berjalan berapa bulan standarnya? Apa bisa ditambahkan atau direvisi ulang kalau tidak sesuai target yang dibuat? Ukurannya seperti apa? Jadi kalau Renstra itu minimal itu kalau Renstra ya, kalau kita bicara Renstra itu minimal 3 tahun, Bu, gitu ya. Jadi kalau kita Evaluasinya, kalau oke. evaluasinya, Kalau misalnya evaluasinya itu, nah jadi gini, evaluasi Renstra evaluasi itu Renstra itu dikontrol ya, berjalan namanya berapa bulan? dikontrol, Nah, dikontrol Renstra. Kalau Renstra itu sebenarnya ada tadi saya, nah ini ya saya kasih lagi sedikit ini. Saya lupa tadi yang terakhir belum saya keluarin. Nah ini Bu Eli ya. Jadi di evaluasi itu ada empat periode, ada 4 metode evaluasi ya. Jadi dalam bisnis itu ada 4 metode evaluasi. Yang pertama adalah Special Alert Control, ini memantau program internal. Jadi kalau di sini ini biasanya sebulan sekali ya. Biasanya di sini rapat bulanan itu ya. Anda rapat bulanan membahas program kerja sama apa yang dilakukan. Ya, apa yang dilakukan oleh masing-masing divisi. Itu namanya Special Alert Control. Jadi memantau program internal. Ini dilakukan sebulan sekali ya. Kemudian strategic surveillance ini memantau kegiatan eksternal. Ini dilakukan sebulan 2 kali. Jadi kayak misalnya Bambang tadi ya aktif di Apsindo, aktif di BMT, aktif di Puskopsah gitu ya. Itu namanya strategic surveillance. Makanya kita sering dengar namanya ada ya. Teman-teman pernah dengar pasti ya marketing apa? Mata-mata marketing atau apa? Marketing intelijen. Betul, marketing intelijen. Itu sebenarnya untuk menetapkan strategic surveillance. Ya, marketing intelijen itu untuk memantau aktivitas eksternal gitu. Nah, kemudian ada milestone review. Nah, ini yang sering disebut dengan dashboard. Ya, kalau teman-teman bicara dashboard, sebenarnya teman-teman tuh berbicara tentang milestone review. Ini minimal itu sebulan 2 kali dilihat itu pencapaian target A, target B, target C, target E. Nah, itu minimal 2 kali. Dan yang terakhir adalah strategic truth. Nah, strategic truth ini inilah yang tadi dibilang sama Bu Eli tadi, dia 6 bulan sekali. Jadi dievaluasi Renstra itu per 6 bulan. Baru kemudian nanti dilakukan adjustment atau kemudian dilakukan resetting. Itu per 6 bulan. Tapi kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu dilakukan yang 3 hal ini, special control, kemudian strategic surveillance, sama milestone review saja. Anda nggak usah perlu resetting. Tapi kalau misalnya sudah 6 bulan, ini ada evaluasi. Oh, ternyata targetnya perlu resetting. Oke, sekarang di resetting. Tapi grand strategi umumnya itu nggak usah dirubah ya.
grand strateginya umum tetap grand strategi umumnya oh saya ekspansi gitu ya, tetapi targetnya nih ternyata udah tercapai nih gitu ya, maka di resetting di 6 bulan gitu ya. Tapi secara umum ada tetap melakukan kecuali memang kondisinya pandemik ya. Kondisi pandemik memang grand strategi ini bisa dievaluasi per 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun dilihat perkembangannya 1 tahun. Jadi sekarang itu dalam kondisi pandemik memang banyak yang menggunakan strategi itu per tahun. Ya tahun pertama dilihat perkembangan, tahun kedua dilihat perkembangan, tahun ketiga dilihat perkembangan gitu. Dia nggak berani membuat sampai 3 tahun dan 5 tahun. Ya jadi tapi tetap tahunan ya, kalau namanya grand strategi tetap tahun. Ya. Oke. Terima kasih sudah merespon Pak Rory. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Jamil, langsung saya bacakan pertanyaannya. Zaman sekarang ini siapa yang menetapkan visi baru? Bagaimana caranya? Tadi kan visi berubah-ubah tuh. Termasuk struktur, ini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa visi itu bisa berubah, struktur juga bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian siapa yang menetapkan visi baru ini? Terus bagaimana caranya, Pak Roy? Iya, jadi kalau vision itu sebaiknya memang yang diutamakan ini adalah founding father ya. Jadi kalau founding father ini tetap harus Pendiri. ya. Jadi enggak sendiri, maksudnya enggak. Jadi Pendiri, Bro. Oh, pendiri, benar-benar Pendiri. Pendiri atau Kalau saya sih pengurus itu ya. memang pendiri yang menetapkan visi ini gitu ya. Visi tapi gini ya, tapi dalam era sekarang ya jangan cuma pendiri. Kalau dulu mungkin hanya pendiri ya, tapi kalau sekarang makanya saya tempatkan long term objektif itu setelah setelah grand strategi gitu ya. Jadi kalau saya sekarang sih bagusnya pengurus ya, sama pengelola mungkin perwakilan itu rembuk gitu harusnya menentukan visi. Beberapa komponen ya. Kalau saya lebih setuju itu ya sekarang. Kalau dulu mungkin dia aja yang buat itu, tapi kalau sekarang dia karena yang paling tahu tentang strategik saat ini kan pengelola gitu ya, tapi pendiri ngamatin aja gitu. Jadi kalau saya sih sebetulnya sekarang pengurus, pendiri, pengurus sama pengelola ikut menentukan. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Tardi. Mohon arahannya, ini minta arahan lagi. Yang Tardi ini. Saat ini banyak BMT secara keuangan targetnya jauh. Bagaimana Renstra ke depan? Apakah targetnya yang diturunkan atau strategi yang pas untuk mencapai target di masa pandemi bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat dari SWOT ya, SWOT analisis yang kita lihat, yang kita buat tadi, kita tetap mengacu kepada punya target ini kan karena faktor eksternal. Nah tadi ya saya bilang ya, jadi teman-teman nanti dalam membuat SWOT di masa pandemi ini harus teliti ya. Itu target turun itu apakah karena pandemik atau karena internal gitu. Karena karena dampak lain dari pandemi itu kan disiplin internal sama kontrol internal itu melemah Ya, turun. biasanya, turun gitu. Nah, semangat juangnya turun. Kemudian dua aspek ini jadi dominan ya, aspek weakness-nya jadi tinggi, kemudian trade-nya jadi tinggi. Nah, nanti dia ke kuadran 4. Kalau kuadran 4 kita masuk di kuadran 4 itu BMT bisa likuidasi gitu. Ya, jadi makanya perlu dilihat aspek utamanya turunnya itu karena apa targetnya, apakah karena pandemik doang atau karena menurunnya semangat kerja dari internal gitu. Kalau misalnya menurunnya semangat kerja dari internal, maka hati-hati ya, harus buat program-program untuk membangkitkan kondisi internal. Maka tapi dua-duanya ya baik yang kuadran 3 dan kuadran 4 itu dua-duanya itu targetnya itu nggak boleh tinggi gitu ya. Jadi saya mau bilang bahwa kuadran 3 maupun kuadran 4 target implikasi strategi itu targetnya itu minimal moderat atau low gitu ya. Jadi kalau ditanya di sini targetnya harus turunkan, tinggal dilihat kalau kemarin kita buat targetnya high, tinggi misalnya di atas 30%,
Maka kalau kondisi pandemi ini kalau saya rekomendasi ya middle aja di angka 25, 20 bahkan di bank-bank itu bisa sampai di bawah 10% ya 12% kayak gitu cuma target pertumbuhannya. Ya, tapi Oke, tadi ya tetap dilihat perkembangan karena saya lihat ada satu BNP di luar Jawa itu tetap growth-nya itu di angka 25-30. Jadi ketika kemarin buat program kerja dan targetnya itu growth-nya cuma 20, itu bulan September itu udah achieve gitu ya. Udah full gitu ya. Tadi juga ada BNT yang saya ketemu tadi siang juga sama. Asetnya sudah achieve dari tahun 2020, 2021 asetnya udah achieve. Baru bulan September baru bulan Oktober pada karena dia ada pembiayaan dari eksternal gitu. Nah, jadi strategi yang pas untuk mencapai target di masa jadi targetnya yang ideal adalah middle atau low. Kemudian strategi yang pas untuk mencapai target di masa pandemi ini, ya tadi saya bilang, kuadrannya kuadran 3 gitu ya. Itu oke, strategi yang paling pas. oke. Kuadrannya yang tepat adalah kuadran 3, kemudian targetnya tadi adalah middle, low atau middle ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Rory. Ada respon dari Pak Daud, BSC is the best, paling pas buat lembaga keuangan syariah. Kapan-kapan ya, mungkin kita bahas Iya, bahas BSC. BSC Karena ya. BSC dia tadi ya, dia patokan tertingginya adalah keuangan. Ya, ya, karena lembaga keuangan kali ya. Betul. Sehingga ketika keuangan kita pas kan karena ROE gitu kan Ya, targetnya BOPO itu ya, dijadikan sebagai target tertinggi. ya. Oke. Terima kasih Pak Daud. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Jamil lagi. Di tengah persaingan yang semakin ketat di industri keuangan, competitive edge apa yang masih bisa diandalkan dan didalami oleh BMT? Ini luar biasa nih pertanyaannya. Di masa industri keuangan. Iya, competitive edge apa yang masih bisa diandalkan dan didalami oleh BMT? Jadi kalau misalnya kalau kita bicara persaingan ini memang nggak ini ya nggak mudah ya. Jadi memang sekarang itu kalau saya sih yang paling mudah sekarang ini harusnya memang di BMT ini dalam kondisi kayak gini teknologi lah itu yang harusnya udah semakin mendekat gitu ke sana. Ya, Karena oke. kalau misalnya SDM oke lah SDM kayaknya gimana juga masih agak nomor 3 atau nomor 4 lah kita ya. Tapi kalau teknologi ini kayaknya sudah saya kemarin ngobrol sama Ustaz Sanrigo kan gitu. Ustadz ini kita masalah nih ininya internetnya gitu. Waduh gimana tuh Pak Ruli kok bisa masalah kata dia gitu kan. Iya nih sebenarnya sekarang teknologi udah kebutuhan ya Tat ya. Bukan kebutuhan kata dia. Apa rukun kata dia gitu. Jadi kalau rukun itu kan kalau ditinggalkan berdosa. Jadi dia bukan lagi kebutuhan. Jadi kalau misalnya di kita sekarang BMT harusnya udah menjadikan teknologi ini sebagai rukun gitu. Jadi kalau Ya, ada Pak Ruri, teknologi kan hanya sekedar menyamai, Pak, tidak jadi competitive edge. Competitive eh, edge itu kan sesuatu yang keunggulan yang dimiliki BMT tidak dimiliki oleh yang lain. Itu apa itu, Pak? Kalau teknologi sekarang semuanya memilikinya, Pak. ya jadi gini kalau ya sebenarnya kalau bicara pertama saya gini ya, pertama yang saya sampaikan adalah bahwa di posisi persaingan ini BMT sudah seharusnya kemudian mengutamakan teknologi. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya memang yang paling spesifik dari BMT ya seharusnya ya justru di bidang malnya itu yang paling 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 eh, paling ada gitu ya di tempat lain. Tapi malnya juga sudah mulai mengarah ke teknologi gitu rumah saya. Jadi secara secara keseluruhan eh, mal kita kan juga sekarang ya dulu mungkin pernah ada buat ambulan itu ya apa jambul. Tapi ya nggak tahu sekarang gimana tuh perkembangannya juga nggak ngerti itu saya. Nah itu
yang teknologi kayak gitu tuh coba dikembangkan lah. Baitul Mal ya ini bagus, sangat bagus sebenarnya kalau misalnya Ya. lewat mal itu Jadi teknologi sosial Pak ya. teknologi sosial. Baik, makasih Pak Ruri. Teknologi. Oke, mungkin teman-teman juga boleh loh ngerespon ya. Silahkan di chat sambil kita bisa apa namanya diskusi dan belajar bersama. Kira-kira ini pertanyaan dari Pak Jamil mungkin perlu direspon. Teman-teman boleh ngerespon lewat chat aja ya, nggak usah open mic. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, para hadirin hadirat ya, yang menjadi competitive edge yang perlu diandalkan dan perlu didalami oleh BMT ini apa sih? Coba teman-teman bisa respon di chat ya. Kira-kira apa menurut pikiran dan gagasan teman-teman semuanya? Kira-kira apa sih competitive edge yang apa namanya yang masih bisa diandalkan oleh BMT? Silahkan, moga teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Jadi pertanyaan Pak Jamil ini pertanyaan untuk kita semuanya. Silahkan teman-teman bisa direspon di kolom chat. Nampaknya kita juga sudah melewati 2144 ya. Kita tambah waktu untuk melihat teman-teman merespon competitive edge ya. Sambil nanti kita menyimak closing statement dari Pak Ruri. Tapi kali ini karena kita spesial event ya, unik gitu ya hari ini apa namanya ada juga peserta yang closing statement ya. Yang closing statement malam hari ini bukan narasumber lagi gitu kan. Tapi peserta juga ada ini dari BMT Pas, nanti saya bacakan closing statement. Closing statement dari peserta gitu ya. Keren ya. Gitu. Oke ya, silakan teman-teman. Silakan direspon kira-kira competitive edge yang mesti didalami yang masih menjadi andalan BMT itu apa? Dari Pak Daud IT, tapi ini kok ada tulisan kepencet di sini ya? Kemudian dari Pak Kasidi ada tingkatkan kekeluargaan, tingkatkan mal, tingkatkan kekeluargaan. Maksudnya harus nambah keluarga lagi atau gimana nih Pak Kasidi ya? Oke. Meningkatkan kekeluargaan harus tambah keluarganya. Kemudian dari Kang Asfa program pemberdayaan. Bandi-bandi ya dari Mas Bandi-bandi MKU ya. Dari Mas Daud, IT yang mandiri. Oke, terima kasih Mas Daud. IT yang mandiri ya. Oke, ada lagi teman-teman, silahkan kalau ada yang mau menuliskan gagasannya terkait dengan competitive edge untuk BMT dan yang masih bisa diandalkan. Oke, dari Mas Agus Suratno. Diferensiator. Perbanyak diferensiator. Diferensiator. Diferensiasi itu perbedaan, diferensiator orang yang berbeda kali ya. Anti-mainstream. Iya, perbanyak diferensiator, bukan ya. Dari Mbak Eli kembali ke rumah masing-masing. Oh, bukan. Kembali ke jati diri BMT. Oke, jati diri BMT. Pak Ruri, ini kalau secara garis besar, saya malah punya visi yang sedikit mengerikan ya Pak, bahwa BMT semakin lemah dalam hal simpanan, namun peluang untuk penguatannya justru di pembiayaan Pak. Soalnya simpanan kelihatannya makin kompetitif edge-nya makin melemah, tapi pembiayaan UMKM itu masih sangat berpeluang besar, karena pemain besar masih lemah di bidang pembiayaan UMKM. Pak Ruri setuju nggak dengan visi seperti itu atau saya kelewat pesimis? Jadi gini, memang belum bisa dibuat generis ya. Jadi di beberapa kasus itu memang sekarang justru yang sekarang itu malah semakin banyak kepercayaan di simpanan masyarakat, di simpanan anggota gitu ya, simpanan anggota yang malah justru mungkin ini bisa jadi competitive edge-nya gitu ya, tapi malah yang di tabungan, malah di lendingnya sulit gitu sekarang itu, malah banyakkan seperti itu sekarang. Tapi kalau misalnya kondisi normal seperti yang disampaikan oleh Pak Jamil, itu benar, itu bisa terjadi memang. Kalau kondisi normal
secara lending memang seperti tadi yang saya bilang bahwa segmennya BMT ini lending itu nggak ada yang garap gitu ya. Ya, tetapi BMT kesulitan dalam hal menghimpun simpanan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita lihat naik turunnya BMT itu kan sebenarnya simpanan masyarakat mulai tinggi itu kan di periode tahun 2018-2019 toh. Di tahun 2017, 2016 dan ke bawah itu kan rata-rata tetap kesulitan di posisi likuiditas. Jadi banyak jadi BMT itu jarang ngambil bank, itu sudah mulai lunas-lunas bank itu dari tahun 2016 ke atas gitu, tapi 2016 ke bawah itu BMT masih ngambil pembiayaan dari bank. Jadi kalau dari di atas 2016 itu rata-rata simpanan masyarakat tuh sudah mulai tinggi. Jadi 2018 saja itu saya lihat rata-rata BMT itu idle, itu udah idle. Nah, kemudian di awal pandemi penarikan kenceng loh. Satu BMT itu yang saya jadikan sebagai contoh, misalnya sebuah BMT besar di kota besar ya, di Riau ya, BMT-nya BMT besar di kota Riau. Itu dia awal pandemi itu penarikan sampai 3 miliar. Tapi ketika kemudian akhir-akhir sekarang itu saya cek, itu ternyata dia idle juga dan dananya juga idle gitu. Jadi apa mungkin kalau benar tadi kalau di kondisi normal memang competitive edge-nya di lending. Tapi kalau dengan kondisi saat ini belum bisa betul dibuka tadi Mas Jamil. Jadi memang masih belum pasti nih mana yang jadi advantage-nya. Oke, terima kasih. Teman-teman Kamanse Entusias, terima kasih ya sudah merespon pertemuan malam hari ini. Ada juga yang merespon nih dari Abu Yais, Betul Mal dan IT. Kemudian dari Mas Daud, simpanan salah satu indikator kepercayaan anggota. Oke. Kemudian dari Mas Asfak, kedekatan BMT dengan anggota. Oke, nggak boleh dekat-dekat Kang, jaga jarak sekarang, pandemi. Malah kata Bu Siti, saya khawatir malah ada kedekatan antara Kang Asfa dengan Bu Siti ini. Itu Ya. masuk ke saya, Mas Arif. Oh gitu ya, ya. Direct message. Iya, direct message. Ya, nggak boleh dekat-dekat ya, pandemi. Dari Mas Indarto, masing-masing SDM kuatkan silaturahim. Oke, dari Pak Jamil, kompetitif HBMT sukuk UMKM. Makanya kita perlu Mas titik-titik segera menyampaikan kuliah tentang konsep sukuk. Nah, kemudian dari Abu Yais, sebagai BMT di kondisi pandemi justru kas idle, lending lemah. Oke, terima kasih teman-teman ya. Malam hari ini kita sudah berdiskusi terkait dengan menyusun rencana strategis ya. Dan saya pikir menarik, kita sudah dapat literasi baru terkait dengan SWOT yang benar kayak apa. Karena kalau kita salah nyusun SWOT, maka otomatis salah menentukan grand strateginya, gitu ya. Kalau di Bikin situ sewot. kalau di situ sudah salah, semuanya bikin sewot itu ya. Kalau salah bikin SWOT ya ke belakangnya cuma bikin sewot-sewot aja, kita ngamuk-ngamuk aja gitu ya. Semuanya jadi stres. Oke, sebelum Pak Ruri closing statement, kita akomodir dulu ya, mewakili peserta dari BMT PAS untuk closing statement-nya. Kepastian adalah ketidakpastian, maka nekat saja kan Mas. Oke, nekat saja. Power of nekat, terus power of kepepet. Ya, begitu kira-kira ya. Silakan Pak Ruri closing statement. Ya, teman-teman sekalian, jadi restoran pandemik itu harus proporsional ya, tetap proporsional. Di era VUCA pandemik ini juga tetap harus proporsional gitu. Jadi karena kenapa saya sampaikan seperti ini, karena memang saya melihat ada BMT-BMT yang memang sudah proporsional mengambil strategi di masa pandemi, tapi ada juga yang terlalu berlebihan gitu ya, terlalu berlebihan di masa pandemi, sehingga kemudian dampaknya itu terhadap BMT itu sendiri gitu ya, dampaknya terhadap BMT itu sendiri. Gitu. Nah ini yang menurut saya harus berhati-hati gitu ya. Jadi upayakanlah mengambil langkah-langkah strategis yang secara proporsional. Nah, seperti apa langkah-langkah
proporsional itu ya semuanya harus diperhitungkan secara ilmiah. Ya jangan menggunakan apa perasaan gitu ya, jangan menggunakan eh, rasa khawatir gitu ya, kemudian apa perkiraan-perkiraan yang tidak berdasar gitu ya. Jadi kalau menurut saya udah ditinggalin aja ya, kita menggunakan metode ilmiah saja ya. Misalnya dalam metode SWOT tadi, kemudian lihat data-data keuangan sebenarnya seperti apa, kemudian lihat pasar gitu ya. Kemudian yang strategi surveillance ini juga penting untuk kita perhatikan. Jadi dalam menentukan strategi, lihat BMT-BMT yang lain ya di sekitar kita. Gitu ya, lihat BMT di sekitar kita gitu ya. Jadi eh, ini akan membantu kita untuk bisa menyusun rencana strategi di masa pandemik lebih proporsional gitu ya. Jadi nggak terlalu khawatir gitu ya, tapi juga nggak terlalu lost gitu ya, nggak terlalu lost gitu ya. Nah, makanya diskusi, kemudian apa internalisasi gitu ya, kemudian sharing dengan tokoh-tokoh tertentu ini menjadi bagian yang nggak bisa terlepas dalam upaya kita untuk membuat rencana strategik di masa pandemi yang lebih tepat gitu. Itu mungkin Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Ruri sudah berkenan jadi narasumber malam hari ini. Ya, salah satunya tadi closing statement-nya kita memang harus mengukur segala sesuatunya secara ilmiah ya, dengan strategi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lagi hanya mengandalkan perasaan. Jadi nggak boleh baper ya intinya ya, Kak Ruri ya. Bikin strategi baper mungkin ya agak lewat juga gitu ya. Oke, teman, dan bagi teman-teman BMT yang mungkin masih kesulitan dalam membuat rencana strategi, ini ada iklan dari Kang Asfa dan kita semua. Barangkali butuh pendampingan katanya. Tadi ada yang usul, yuk gimana kalau kita kesulitan, nanti Kang Mansur bisa membantu mendampingi dalam membuat renstra teman-teman semuanya gitu ya. Nanti ya tetap didampingi juga oleh Pak Ruri ya. Kita memfasilitasi. Kang Mansur hanya memfasilitasi bagi teman-teman yang mungkin masih kesulitan membuat renstra yang tepat itu seperti apa. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Kamanse Entusias sudah hadir di acara malam hari ini, dan nantikan Kamanse berikutnya ya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan bagi teman-teman yang mau usul tema, usul apa namanya kajian, silahkan ditulis di apa namanya di grup WhatsApp ya, atau mungkin menghubungi apa namanya tukang rancang dari Kamanse ya, ada Kang Asfa, Pak Bambang. Silahkan request materi apa yang kira-kira dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, kita cukupkan dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Terima kasih dan sampai jumpa di Kamanse minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.